Nah, hari ini kita bakal bahas komunitas sama dua orang yang udah melanglang buana nih di perkomunitasan. Ada Graha Dea Khusus sama Vicky Satari. Halo Kang semua. Ya, Selamat sore semua. Kabar? Assalamualaikum. sore teman-teman. Formalitas banget ya kita. Nanya apa kabar, padahal dari tadi udah ngobrol. Dan Ya. layaknya dimulai gitu loh talk show-nya. Show banget, show. Gimana, lagi pada sibuk apa nih? Kak Dea dulu kali ya. Lagi sibuk apa aja Kak Dea? Lagi sibuk kerja dari rumah. Gitulah. Kerja apa aja sih? Jadi sekarang perusahaan gua ya si Puasa lagi kita lagi mencoba attack mode gitu. Ceritanya kan kemarin kita lagi survival mode, sekarang attack mode soalnya tiba-tiba karena keadaan seperti ini gitu ya, working from home segala macam, orang-orang jadi pada rekaman di rumah. Jadinya kita lagi lumayan rame tokonya begitulah. Kira-kira lagi bikin produk baru, terus startup Bandung juga lagi rame, banyak drama ya, coy ya. Terus bagi banyak kayak yang minta disambung-sambungin. Jadi nanti juga mungkin ke Kang Vicky bakal minta tolong macam-macam startup Bandung. Begitulah. Jadi terima kasih coy udah menjadikan sebuah sebuah platform buat kita ngobrol hari ini. Kalau Kang Vicky sibuknya apa nih Kang? Saya mempraktekkan lebih tepatnya mengamalkan pentahelix, Cok. Wih, walah. Gimana tuh maksudnya? Pentahelixnya pemerintah saya sekarang bantu di Kemenkop KM-nya, staf khusus. Terus di bisnis saya di AP ya, yang Kasapura. Oh iya, kongres loh itu. Thank you. Oh, kongres iya betul. Mohon. Terus di komunitas di ICCN, terus di akademisi saya kan masih dosen status di Unpad. Oh. Media saya lagi juga masih bantuin sebagai konsultan lah, ada satu grup media digital. Jadi kayak nanti beneran mengamalkan kayaknya dulu sebagai di teori-teori gitu. Sekalian kagok edan aja. Mentokin ya Kang ya. Ya, jadi riweuh tapi resep sih. Karena saya kan sekarang weekday di Jakarta ya. Saya jadi weekend father sama husband gitu ya. Oh, jadi berangkat pulang Bandung. Dari Bandung berangkat ke Jakarta teh udah mentalnya emang kerja gitu. Baru selesai di Jumat sore, Jumat malam pulang ke Bandung baru berhenti kerjanya gitu. Jadi gitu. Jadi emang di Jakarta ya karena jadi anak kos sendiri kayak cowok gitu ya. Sesuai bebas gitu kan, jadi adankeun waktu gitu. Mumpung bisa ada waktunya ya Kang ya. Benar cowok. Oh, okay. Sorry ya saya kalau rada-rada kasar ngomongnya. Udah. Nggak apa-apa. Kita mau disclaimer karena kebetulan orang Bandung semua mungkin akan sedikit nyunda ini mah. Harusnya nasional ya kumaha. Tapi yang gua salut teh kan pada sibuk-sibuk semua gitu. Kang Vicky dengan semua job desk-nya juga nggak main-main semua gitu, bukan yang cuman sekedar aja Kak Dea nggak cuma ngurus komunitas tapi ada bisnis juga, startup juga yang mau nggak mau harus 100% 100% gitu, nggak bisa cuman setengah-setengah aja. Tapi kok masih sempet sih gitu berkomunitas, nggak cuma berkomunitas tapi sampai ngurusin komunitasnya gitu, kok sempet gitu. Kenapa? Ya dulu. Oke. Jadi begini sebenarnya dulu kan, jadi sejujurnya kan yang mengangkat gue jadi ketua startup Bandung itu kan Aji ya, tahun lalu. Sejujurnya itu tuh gue juga pada awalnya kayak yang, wah serius Ji, gue disuruh ngurusin komunitas. Cuman dia nanyain kan, sebenarnya outcome lu apa sih sebenarnya ada beberapa tahun ke depan. Bilangin, gue bilang sih gue lagi pengen sesuatu room for growing gitu. Jadi gue pengen mengembangkan diri gue sendiri gitu ya. Masalah leadership apa segala macam, yang which is kalau founder startup kan leadership-nya tuh pas dia jadi CEO, pas founding the company gitu kan. 10 tahun lalu gitu gue berarti dulu. Dan jadi gue pengen leadership-nya gue, mengerti orang, social skill-nya, entrepreneurship skill-nya, segala macam tuh pengen naik. Terus kata si Aji dulu, wah ini cocok buat lu banget, karena lu bakal menemukan banyak hal, lu kan kenal dengan banyak orang, lu akan ngurusin orang, segala macam. Oh ya, oke. Jadi gue pikir ini salah satu challenge sih gitu ya. Jadi karena dan kedua adalah gue banyak mendapatkan manfaat dari anak-anak startup Bandung tentunya.
Jadi seperti kita tahu di Startup Bandung kan selain ada circle mentee, mentor gitu ya, terus ada kayak bisa jadi support system buat yang lain juga gitu ya, teman-teman founder dan segala macam. Dan selama ini tuh, selama Kuasa muncul gitu ya, kita kan deketnya sama anak-anak musik tuh, dan anak-anak kreatif industri. Tapi di Startup Bandung itu kita banyak dapat mentor-mentor yang oke. Contohnya misalnya, gak usah jauh-jauh si Arif aja. Arif Hidayasa. Gue banyak belajar banyak dari tuh orang. Gue mengadopsi sistemnya dia, absensi dianya gitu ya. Sistem bagaimana caranya manage seniman-seniman ini gitu. Itu gue adopsi buat di kantor gue. Gue banyak dapat mentorship juga dari misalnya Pak Budi Raharjo, Kang Arif Tirta gitu ya. Jadi orang-orang itu tuh Gibran, Aji termasuk gitu ya. Gue tahu mengenai funding segala macam dari si Aji. Karena dari situ gue merasa mesti dalam tanda kutip mesti sedikit give back lah, gitulah. Jadinya apa nih si Aji udah mulai sibuk, yang lain pada mulai sibuk segala macam. Oh ya udah, oke, tapi kalian bantu gue ya. Nah, pada akhirnya juga gue juga jalanin komunitas nggak cuma sendiri kan, di belakang gue ada orang-orang hebat yang siap memberikan nasihat kalau kenapa-napa. Banyak ini kalau di The Game of Thrones tuh ada Little Birds yang ngasih tahu gue, membisik gue. Nah, kayak gitulah. Jadi gue tahu dinamikanya. Oh, ini tuh gini, ada kutub seperti ini, ada bisikan-bisikan seperti ini. Jadi ya begitulah. Seru. Itu challenge. Kalau Kang Vicky kenapa nih menyempatkan diri buat sibuk-sibuk masih ngurusin ICCN? Padahal kan ditinggal juga udah gede gitu, udah keren gitu. Terus kenapa masih diurusin sih, Kang? Masih sempet gitu? Pertama ya, yang seriusnya Mas, sebetulnya saya di sini teh emang karena komunitas, Cok. Jadi perjalanan panjang juga ya. Ya benar. Dan kalau enggak juga dapat kenalan network dari mana gitu kalau nggak dari komunitas. Yang kedua sebenarnya komunitas memang udah jadi kayak keluarga gitu ya, teman-teman gitu kan gitu. Jadi nikmatnya berkomunitas teh yang pasti jadi bukan hanya network tapi punya keluarga baru gitu, yang backgroundnya teh macem-macem gitu. Dan yang ketiga tadi bener kata dia gitu, kita teh dapat banyak ilmu dari banyak orang-orang ini, ketemu orang, belajar dari mulai ilmunya sampai dengan karakternya, belajar dari perjuangannya sampai dengan kegagalan juga ya kan gitu kan. Sebenarnya mah kalau kata orang sukses mah banyak jalannya gitu, tapi 1001 jalan ke Roma. Tapi kalau gagal kan sedikit sebenarnya itu aja, teman. Case study-nya bisa berbeda-beda, tapi sebenarnya problemnya mah eta keneh, itu juga gitu. Nah itu jadi sebenarnya udah passion. Jadi karena memang tadi saya bilangin karena saya waktunya lebih luang di Jakarta gitu, weekday sampai Jumat, ya setelah office hour ya saya berkomunitas. Sekarang apalagi dengan ada blessing in disguise, saya yakin lah, jadi ada produktivitas dengan cara baru, yaitu kan bisa ketemu virtual sama teman-teman jejaring se-Indonesia. Ya, gitu. Betul. Yang tadinya ketemu bisa hanya cuman ya kecuali datang-datang ke acara-acara ngumpul teh bisa hanya 2-3 bulan sekali gitu. Sekarang hampir seminggu 2-3 kali kan gitu. Itu sih sebenarnya, jadi lebih mudah sekarang berkomunitas, mengaktifasinya gitu ya. Ini sebelum kita lanjut ke personal thought about community-nya nih, sebenarnya definisi komunitas apa sih? Emang tongkrongan aja, ngegeng, atau yang bedain kita berkerumun sama berkomunitas teh apa gitu? Kang Vicky atau Kang Dea ada yang mau duluan nggak? Kalau buat saya ya si berkomunitas punya kayak organisasi lagi gitu, kayak manajemen lagi, punya tujuan, punya cita-cita bersama gitu ya dengan beberapa orang. Bisa dari kayak startup Bandungnya Dea kan sebenarnya base-nya bisnis gitu. Dulu saya di Kik gitu kan, yang clothing distro gitu. Terus di bisnis juga mungkin seperti kalau Kik mah emang komunitas ya. Namanya juga Creative Independent Clothing Community kan. Terus kan kayak yang lain kayak mungkin organisasi kayak Karang Taruna, kalau itu
organisasi lebih formal, tapi memang base-nya komunitas juga. Jadi sebenarnya itu bisa ke profesi, bisa ke passion, bisa ke ini tuh alat bantu sebenarnya, alat bantu untuk bisa mempercepat tujuan-tujuan kita, cita-cita kita. Kalau buat saya itu sebenarnya komunitas tuh itulah definisi. Dan keluarga itu tadi, komunitas adalah keluarga baru. Duduh, jadi langsung jadi ingat masalah keluarga ya. Tadi sama tujuan tadi benar juga kata Kang Vicky. Sebenarnya yang membedakan tadi berkerumun sama berkumpul apa gitu ya. Berkomunitas seperti apa. Tujuan itu sih, itu gue jadi kayak langsung inget gitu banyak PR, aduh. Tapi itu beneran loh, Cok. Kayak gue tuh kayak langsung yang, waduh bener juga nih, ini tujuan dari awalnya gitu ya. Jadi dulu kalau tujuan itu tuh kita definisi lagi gitu ya kan masalah. Dan ini juga ada challenge juga sih kayak gimana sih caranya bisa menyenangkan semua orang. Gimana semua anggota gitu ya yang ada di dalam WhatsApp group itu atau Facebook group atau apapun segala macam itu tuh punya sense of belonging gitu. Sense of meaning gitu kan, ada purpose juga, ngapain gue ada di komunitas ini. Ini pembicaraannya tuh membuat gue bertumbuh nggak sih? Pembicaraan itu bisa relate nggak sih dengan diri gue gitu ya? Apakah bisa align nggak dengan purpose gue seperti apa gitu kan? Bagaimana caranya gue ada di komunitas ini tuh gue bisa either contributing atau mereka kontribusi buat gue gitu kan? Misalnya gitu. Kalau gue ngomong dengan kacamata sebagai seorang member ya, dan makanya tadi gue muncul kenapa gue masih mau berkomunitas gitu ya, apalagi jadi ikut ngurusin gitu ya karena gue dapat meaning itu, dapat purpose itu, gue dapat kayak apa ya bigger purpose lagi. Dan ini ada satu lagi nih, ini ada satu hal kemarin yang menyentuh sekali gitu ya. Jadi 2017 itu tuh gue pernah ikutan namanya Australia Award. Salah satu mentor kita di sana itu tuh ada yang dari Adelaide, ada yang dari Brisbane, dia tuh ngomong gitu ya, kan gue cerita kan, ya perusahaan gue kayak gini-gini, kita ada in between antara komunitas teknologi dan musisi gitu ya. Terus dia bilang, nah kalau lu pengen gede, lu nggak bisa cuman grow your company, lu nggak bisa mikirin cuman membesarkan perusahaan Anda saja, tapi Anda mesti membesarkan industrinya dan orang-orang di dalamnya. Jadi bahwa pikirnya itu nggak cuma ego, tapi dan ekosistem gitu loh. Jadi itulah yang kepikiran gitu ya, makanya kenapa gue mau ngurusin Startup Bandung, mau info sama anak-anak musisi dan kreatif industri segala macam, karena ya mereka adalah bagian dari ekosistemnya. Mereka adalah apa namanya ya, kalau ada snowball effect gitu, musik dari apa sih yang didapatkan dari musik gitu, hanya anggaplah sebuah event musik gitu ya, kan nggak cuma musik doang gitu, ada musisinya, ada kru panggung, tuh nggak bayangin lu pernah lihat nggak sih kru panggung yang suka yang di bawah panggung itu kan, iya, yang suka nongkrong atau tidur gitu di atas apa namanya peti-peti kayak gitu, itu kan kayak yang, dan ini tuh mungkin kayak Kang Vicky pernah lihat lah, gue beberapa kali manggung di Kickfest, Kang. Ada anak-anak band, ada yang jualan, ada fans-fansnya, ada yang jualan merchandise, ada kru panggung, ada kru visual, ada anak-anak lighting, ada yang ngurusin genset. Itu apa namanya extended ecosystem yang kalau ngomongin bola salju, ekonominya tuh beberapa di sana gitu. Ya segala macam. Jadi kerasa ya. Jadi inget sekarang keadaan kayak gini gitu, banyak teman-teman kita juga yang kayak hilang pendapatan karena nggak ada event gitu. Jadi ingat itu. Tapi kalau misalnya ngobrol-ngobrol gitu sama penggerak komunitas kan pertanyaan kayak, lu dapat apa sih, lu dapat apa? Kan banyak yang stay di komunitas karena ngerasa, ya soalnya gue dapat ini, gue dapat itu gitu. Jadi agak-agak ini nggak sih, kayak gray area, kayak komunitas kan harusnya ngomongin kepentingan bersama ya. Jadi sedekat apa sih kepentingan kita sendiri sama kepentingan si bersamanya gitu. Jadi kesannya kayak orang ikutan komunitas pengen dapat aja gitu, pengen dapat apa aja gitu. Nah, seberapa penting sih sebenarnya masuk ke komunitas yang sebenarnya tujuannya itu sama tujuan kita, atau nggak harus amat gitu. Yang penting kita yang penting kita berkarya atau berkomunitas aja gitu. Penting nggak sih sebenarnya tujuan pribadinya sih? Gue ya. Kalau dari gue sih harus sih tetap, karena yang bisa ngegerakin ini, yang jadi tantangan terbesar berkomunitas itu kan konsistensi sebetulnya. Ya sekarang kita, ya apalagi gue gitu ya, udah kolot kan sebenarnya gitu ya, puir gitu. Dari awal semangat,
terus belum kawin gitu, belum nikah, terus tiba-tiba nikah, punya istri, terus punya anak, beranak gitu. Itu kan sebenarnya kepentingannya juga beda. Di awal tuh diprotesin terus ya beberapa orang lah, ingetin, udah sekarang mah fokus dulu aja nyari duit gitu, ngapain sih nongkrong-nongkrong bareng gitu. Tapi ya emang bawaan oroknya dari kecil udah main, banyak sering kumpul-kumpul gitu. Ya kita sebenarnya kan kalau dulu zaman sekolah gitu nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu yang sifatnya hanya konsumtif, kita shifting aja kan ke yang bikin gerakan, bikin apa sesuatu yang bareng gitu kan. Jadi kalau menurut gue ada tetap kepentingan pribadi. Justru itu kepentingan pribadi kita harus cari kalau di design thinking gitu. Ada namanya T-shape. Jadi orang-orang gitu ya, ada satu dokter, ada satu desainer gitu. Tapi di setiap orang yang punya profesi masing-masing ini, punya aktivitas masing-masing, ada si topinya yang disebut T itu, T-nya gitu. Dia tuh hobinya apa gitu? Oh, hobinya naik motor, naik sepeda. Si dokter ini bisa nyambung dengan si desainer karena hobi itu kan. Nah, shape yang nyambung, akhirnya itulah. Tapi pasti pendekatannya bersepeda buat seorang dokter dengan bersepeda dengan desainer, dia pasti ada, harus menurut gua, harus dicari juga proximity-nya yang gua bangetnya gitu. Si dokter karena sehat gitu kan, karena apa si desainer mungkin ini sekalian gua explore juga, cari bikin produk, bikin desain produk untuk si sepeda yang keren misalnya. Jadi tapi tetap dia punya kepentingan atas si koalisi ini, si komunitasnya kan gitu ya, bersepeda. Nah menurut gua sih itu yang tinggal di manage gitu dan komitmen bahwa kepentingan bersama harus dijagain. Benernya itu sih, Jo. Oke. Kalau tadi ada tambahan nggak? Udah masuk sebenarnya tadi kata Kang Vicky sebenarnya. Emang jadi begini ya. Kelihatan lah kalau di grup itu kan ada masing-masing punya agenda ya. Iya. Ada yang agenda kecil sampai agenda besar ya. Ada yang pengen A, ada yang memanfaatkan A, B, C, D, dan segala macam. Tapi toh kan karena semuanya ada di koridor yang ekosistem yang sama gitu ya, kan nggak ada masalah, Cok. Paling kalau ada pergesekan dikit-dikit, itu ya paling tujuan si pengurus komunitas itu si Mimin ini paling turun tangan gitu kan. Gimana caranya mencari sesuatu yang sifatnya win-win gitu. Jadi kayaknya kalau selama ini gitu ya, gue jadi ingat masalah sepeda. Aduh, komunitas sepeda tuh gila banget sih tuh. Aduh. Maksudnya gila sama dompet ya gitu ya. Iya, ya ampun. Sekali. Jadi ada komunitas sepeda, komunitas synthesizer lah, alat musik lah, komunitas musisi lah, segala macam. Ada vendor masuk sana gitu kan, jualan. Ada teman-teman, jangan jauh-jauh lah komunitas teman kuliah atau teman SMA gitu ya. Tiba-tiba di situ ada yang awalnya nggak jualan jadi jualan. Tapi kan itu sebenarnya support yang kita butuhkan gitu kan. Di saat komunitas itu bisa jadi marketnya kita sendiri, bisa jadi dalam tanda kutip support system atau cheerleader gitu. Ya nggak sih, kadang-kadang sering sekali gitu ya di teman-teman kita tuh kayak, gue baru rilis album nih, atau gue baru ngepost ini nih, penting gue dapat likes banyak, kasih likes dong, kayak tukeran likes itu hal sekecil itu pun itu tuh bisa ngaruh gitu sama bisnis orang. Ya kan kemarin itu baru ketahuan, ini teman-teman ya semua ya, ini baru ketahuan kemarin juga. Jadi Instagram itu ya, ini mah hal kecil lah. Kalau seandainya kita share lah di komunitas ada sekitar misalnya anggaplah Startup Bandung kayak ada 200 orang gitu ya. Oh iya banyak ya. Suka lupa. Lumayan. Suka gini, guys, like-in dong postingan gue yang ini gitu ya. Kalau kita dapat sekitar kayak hampir 100 likes lah ya di Instagram, nanti kita masuk ke explore gitu kan. Itu naikin transaksi, bisnis kita jadi jalan lagi. Kalau ada teman kita yang jualan juga atau ngerilis album atau apa segala macam juga bisa kita support dengan cara sekecil mungkin, komen, like, subscribe aja. Itu teh nggak ada harganya, Cok. Gitu kayak apa gitu, tapi itu impact-nya besar buat keberlangsungan bisnisnya teman kita gitu. Jadi dengan kita melakukan itu, ekspektasinya kita juga kan pengen kan kalau seandainya kita bikin bisnis atau apa dan segala macam kepentingan kita disupport hal-hal gitulah. Jadi emang setiap anggota juga
sama pentingnya semua gitu ya, nggak ada yang siapa lebih penting, semuanya harusnya dibantuin gitu, sekecil like share gitu doang kan. Ya, sekecil kayak siapalah teman kita ngerilis produk baru, gua posting di Startup Bandung, likes dong, hal-hal kayak gitu. Nah, ini kan udah ngomongin dari kacamata Mimin gitu, kacamata pengurus. Mimin ya. Ya kan? Mincu. Yang gibah-gibah dulu deh gitu. Biasanya problem klasik komunitas tuh apa aja sih biasanya gitu. Lu kalau bisa berkomunitas lu siap-siap ngadepin ini sih cuy gitu. Itu ada nggak sih yang pasti ada gitu? Wah, gue mah malah pengen tahu dari Kang Vicky gue nih. Iya nih yang senior kan ya. Gimana nih udah nasional komunitasnya? Drama lah sebenarnya. Apa sih tadi pertanyaan? Drama yang pasti ada nih gitu. Siap-siap aja kalau berkomunitas tuh ada gitu drama yang kayak Iyalah. Jadi gini. Apa aja sih biasanya? Kalau gue sih selalu mastiin ke teman-teman, kan gue juga sama lah berkarir juga komunitas jadi member biasa ikut-ikutan aja gitu, terus ya dapat percayaan, terus sampai dengan ya dijadiin amanah gitu, dapat ketua, dapat apa gitu ya, terus dari perjalanan itu tadi nge-manage si kepentingan itu kan menjadi satu hal yang paling challenging banget gitu ya, karena juga itu yang pertama, yang kedua sebetulnya emang karakter, semua orang punya karakter, terus kita akhirnya mesti kerja bareng-bareng kan, dari hal kecil, nah sih eta gitu ngomongnya gitu banget sih, terus yang kayak gitu-gitu kan, hal-hal kecil gitu. Subtitlenya di bawah ya guys. Iya. Jadi membuka si toleransi, akhirnya gitu berkomunitas sudah dapat, kita bisa ngegedein toleransi kita, terus berdamai dengan egoisme pribadi kan gitu ya, udah egoisme pribadi, ego pribadi gitu. Itu menjadi tantangan, itu jadi asal mula semuanya deh. Nanti di ujungnya tuh ada iri hati, hasad dan dengki kan. Nah itu kalau misalnya lu nggak manage dari awal, itu emang sulit. Nah, gua belajar di komunitas dengan drama, dramanya sih kalau gua cerita udah mudah-mudahan nggak dikasih lagi lah yang drama-drama kelas kakap gitu ya. Bahkan udah ada di pergogonan gitu ya, gosip underground kan. Ya. Itu grup dalam grup tuh. Ngomong, udah sini tuh gini gitu apa segala macam, karena di komunitas teh nggak kalah dengan politik kalau menurut gua mah, tapi dengan cara yang lebih sulit karena orang nggak tahu gitu kan. Beneran, asli gua kan udah pernah lah sedikit banyak di politik juga, komunitas politik gitu. Sama aja. Tapi komunitas politik lagi. Jadi sama aja sebenarnya, mereka berpolitik tapi dengan cara masing-masing gitu ya, karena punya kepentingan kan, politik kan itu sebenarnya memperjuangkan kepentingan tertentu gitu. Terus kemudian mempengaruhi orang dan seterusnya, akhirnya ya gitu. Mungkin sadar nggak sadar bahwa hal kecil yang diomongin, terus ketika sudah berantai kesannya jadi berubah ya kan gitu. Itu kan ya terjadi gitu di Gogon gitu. Nah, gua pada akhirnya belajar. Jadi kalau ngomongin drama sih dari mulai yang kompak banget sampai yang akhirnya musuhan gitu ya, berantem lah, nggak musuhan lah ya. Bikin cabang tiba-tiba ya. Terus ngomong-ngomong terus bikin geng-gengan kan gitu, itu di awal lah pernah terjadi gitu. Tapi sampai dengan hari ini juga ada aja drama ketika 1-2 orang, apalagi ketika kita dipercaya jadi koordinator lah, jadi ketua gitu. Nggak semua orang juga sepakat dengan apa yang kita ambil keputusan kan buat organisasi, tapinya gitu. Nggak semua sepakat dengan cara-cara gitu. Kan banyak tuh sebenarnya elemennya, pada akhirnya ya itu kita perlu manage. Nah, kalau gue sih sebenarnya untuk ngadepin itu semua, gue tuh belajar dari ada yang namanya guru. Ada guru, gue punya 2 orang guru nih di komunitas kreatif khususnya. Yang pertama almarhum Irfan Numan. Yang Irfan ini orangnya tuh bener-bener merangkulnya harfiah ya, Cok. Jadi ngerangkul tuh nangkep, meluk gitu ya, pegang tangan gitu, kalau ngobrol teh kumaha gimana dipegang tangan kita teh. Jadi lu harus, ya? Beneran, jadi lu mesti humble banget lu mau jadi berkomunitas, apalagi jadi leader gitu ya. Karena di situ
kita nggak boleh ada celah orang teh ngomongin keburukan dari hal-hal yang nggak penting. Sebenarnya kan kayak gitu sebenarnya karakter juga. Jadi gue belajar banget dari komunitas pertama, berdinamika, berdrama-drama gitu ya. Oh, kita teh dari yang sebenarnya substansinya benar, tapi karena mungkin kita salah ngomong atau cara kita menyampaikannya nggak tepat, ya mungkin nggak ada sebenarnya substansi yang penting kan. Tapi kan ada orang yang sensitif, ada orang yang juga cari-cari salah kita gitu. Akhirnya menurut gue itu penting untuk kita selalu ngejagain sikap gitu. Nah, di awal-awal itu tuh memang harus dipaksa dan tidak menyenangkan ya, memaksakan diri terhadap sesuatu yang bukan kita. Tapi karena komunitas juga, akhirnya itu jadi karena kebiasaan, jadi budaya, terus akhirnya udah harapan gua sekarang udah menjadi orang yang seperti itu. Jadi si komunitas juga ngajarin kita menjadi orang yang lebih baik, harusnya begitu ya, karakternya minimal begitu kan. Nah, tinggal bagaimana strategi kita untuk ngejagain, nge-manage si program-program, nge-manage aktivitas gitu sih, Cok. Lu ada tips triksnya nggak sih kayak ngebalancing kapan harus mikirin perasaan orang, kapan harus pentingin program, kan friksinya di situ kan ya biasanya ya? Plus one, saya juga pengen tahu Kang, gimana Kang? Ini penasaran juga, kalau saya juga penasaran ya. Tips-triksnya gitu, ngebalancing kapan mentingin perasaan orang, kapan mentingin program, kapan nyuekin, kapan ngedengerin gitu. Jadi gini, di grup yang paling penting, kalau gue selalu mencoba 2 jalur. Di grup itu harus ngejagain di bawah organisasi, kita harus stated, kita harus, orang tuh harus clear gitu ya, kita kadang kan ada yang nggak bersepakat dan seterusnya. Kalau gue nggak biasa, kalau misalnya tahu nih ada, wah ini nggak enakan nih, si tone-nya, dari si teksnya gitu misalnya, kalimat-kalimatnya, gue nggak pernah menunda untuk segera menjapri atau ngontak langsung gitu. Karena kalau nggak gitu tambah gede dan kita akhirnya nggak bisa manage. Jadi ketika nanti kita tahu ada kode-kode yang rada nggak beres, terus kita diemin, ini naon sih, apa sih gitu, biarin aja, dia nggak akan berhenti gue selalu menaksir apa yang terburuk lah gitu kan. Jadi beresin langsung cepet. Jadi gue lagi meeting apa juga nggak enakan. Gue keluar dulu sebentar bicara gitu, atau nggak di WhatsApp minimal. Bro, nanti gue ngobrol ya. Dan sulit untuk memang ini ya tadi kan memaksakan juga kepentingan, karena tadi kepentingannya banyak. Jadi yang paling mudah itu adalah minta maaf duluan sih, apapun itu, bro sorry ya kalau misalnya gue ada apa gitu, atau ntar kita ngobrol ya gitu. Karena kadang kita juga nggak sadar ya, gue juga tadi si cowok WA gue ngingetin, gue baru ingat dia nge-WA gue dan gue ada yang belum gue balas tuh. Kayak gitu tuh bener-bener ada yang skip aja gitu. Dia kan lagi, oke. Nah itu buruk, gue nginget tadi ke cowok WA, bener aja ini kacau gue gitu. Yang kayak gitu-gitu. Sebisa mungkin memang segera direspon di komunitas ya. Karena kan kita bilang menurut kita mah udah beres gitu dari di level kita gitu. Tapi di sudut yang kacamata yang lain mungkin nggak gitu orang mah mikirnya. Gitu. Oke. Karena good tips tuh. Iya sih, dicatat loh ini. Good tips. Iya. Ada nggak pengalaman selama setahun kan megang Startup Bandung atau sama komunitas lainnya? Kemarin gue liat updatean lu ada apa beberapa komunitas yang lo mention gitu kan gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu juga nggak sih, atau lebih drama-dramanya gimana sih? Drama-dramanya pasti nggak sebesar dramanya Kang Vicky kayaknya. Kalau kita mah rata-rata komunitas hobi. Belum. Nah, halo. Dia nggak tahu aja ternyata kan. Nah, halo. Cuman ya tadi ya sedikit banyak juga sama lah mengenai itu gitu ya. Jadi ada yang dijapri sendiri atau kadang-kadang gue minta tolong sama yang lebih senior. Benar. Cuman tadi betul Kang, masalah tadi minta maaf dulu apa segala macam. Hanya kadang-kadang juga kalau gue ya nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan udah nggak seperti itu. Cuman dasar basicnya aku mah nerd ya dan geek. Kan suka kebanyakan gaulnya sama komputer ya.
Jadi emang Iya. kurang sensitif sama orang. Iya. Kurang sensitif sama perasaan orang dan segala macam. Jadi kadang-kadang malah orang yang nginfoin, Dek, ini coba ada bisa di-solve deh. Kayaknya gini. Kok ada tendensi gini? Kok ada kutub ini? Ada geng ini. Nah, itu berbahaya sekali kalau ada geng di dalam geng sebenarnya. Kita kan bikin geng nih, terus bikin geng lain yang punya values yang berbeda gitu, punya objektif yang berbeda, itu bisa agak bahaya. Jadi mesti diajak ngobrol aja. Sebenarnya penyelesaiannya semua dari komunikasi itu udah bisa lancar. Cuman kalau udah mulai besar tuh interestnya, udah mulai nyangkut ke masalah perut, nah itu agak berbahaya, Cok. Jadi tetap sih kalau kata gue, masing-masing kan punya kepentingan lainnya. Jadi kalau untungnya kalau di startup Bandung tuh gue agak berani gitu ya. Karena gue nggak punya kepentingan dalam tanda kutip bisnis di situ. Dia. Itu karena kalau lapak bisnis gue mah di kalangan anak-anak musisi. gitu. Kalau di startup Bandung justru malah gue punya kepentingannya malah knowledge gitu. Jadinya itu yang coba gue supply dan coba yang gue inline gitu ya, dengan program-programnya, dan gue selalu menjunjung tinggi itu kalau gue sih di grup gitu ya. Masalah interest, masalah kepentingan, yang penting knowledge dulu nih, yang penting anak-anak berkembang dulu nih dari segi pengetahuannya, dari segi values-nya, dari segi impact-nya, rather than kalau kita lihat ya di grup ya, kita nggak terlalu banyak bahas sifatnya money ya. Iya. Iya kan? Jadi rata-rata semuanya pasti itu. Kita mesti belajar bersama bagaimana cara ya kita dapat insight-insight baru, kita dapat ilmu-ilmu baru, kita ketemu orang-orang baru, kita berjejaring dengan orang-orang baru, biasanya gitu. Tapi benar tuh kata Dea tadi ya, kalau gua sih mikir si berkomunitas di awal tuh kan memang kita nih interest passion sama satu hal gitu kan. Kemudian tadi dapat ilmu pengetahuan. Nah, di tingkat yang berikutnya menurut gua gitu, si berkomunitas ini ketika punya tujuan, terus kita perlu ada ilmu. Maksudnya ini komunitas kalau mau sustain harus beriringan dengan ilmu, bukan ini ya, kayak contoh gua di ICCN kan sebenarnya komunitas kreatif gitu. Komunitas kreatif kan ya sulit juga didefinisikan. Seperti kita di Bandung dengan Bang Trino nih di Singkawang di perbatasan Kucing ya, Bang Trino ya, kalau Singkawang itu kan iya, Kucing sana gitu. Kan berbeda gitu. Kita mendefinisikan, tapi ketika dengan ilmu pengetahuan, si ekonomi kreatif, kota kreatif, ada teori apa, ada indeks dunia, naon gitu ya. Nah ini kan sebenarnya ketika dihadirkan si pengetahuan ini, kemudian didiskusikan, didiskursuskan gitu sama forum-forum si obrolan komunitas, ini akhirnya bisa menarik ya. Ada contoh nih, gua sekarang si ICCN lagi ngegolin gimana caranya, misalkan 10 prinsip kota kreatif lah. 10 prinsip kota kreatifnya dibikin sama teman-teman. Kita bikin prinsip kota kreatif apa? Yang tadinya mulai yang advance pisan, sampai dengan ternyata kita ketemunya basic values aja. Kota yang kreatif adalah kota yang welas asih, kota yang inklusif, kota yang menjunjung tinggi HAM, kan gitu. Akhirnya nilai-nilai itu ya, lingkungan yang lestari, fasilitas umum gitu, yang kayak gitu-gitu. Kemudian dia ketemu dengan komunitas akademisi. Kita bikin dong ini distrukturkan, kalau jadi indikator seperti apa, kita ingin masukin ini ke pemerintahan gitu. KPI pemerintah itu ada yang namanya SAKIP, jadi baru tahu juga akhirnya. Standar akuntabilitas kinerja institusi pemerintah kan gitu ya. Si Pemda itu dari mulai tingkat kepala daerah sampai dengan lurah, atau kalau kepala desa mah memang itu kan independen. Itu tadi dihitungnya KPI-nya sama SAKIP itu gitu. Karena kita ngomonginnya kota, kabupaten gitu. Ya kita harus menginfluence kepala daerah di tingkat kota kabupaten. Ya udah, si SAKIP ini kita dorong yuk supaya jadi si 10 prinsip kota kreatif ini kita dorong dengan metodologi ABCD, kita dorong masuk ke SAKIP misalnya. Terus ketemu sama pakar ilmu pemerintahan. Bikin yuk perda ekonomi kreatif, peraturan daerah ekonomi kreatif. Terus kemudian menarik diskusinya, jadi begini ya, dibahasakan ke teks-teks
birokrasi gitu kan. Jadi ada tujuannya tuh dilempar sekalian tinggi gitu ya. Jauhnya gitu, setinggi-tingginya gitu. Ya udah akhirnya kita ini tujuan kita. Jadi seperti nyemangatin juga buat semuanya gitu. Contoh satu lagi, ketika kita ngajuin si Bandung sebagai kota desain UNESCO gitu. Kan sebenarnya anjir kota desain dunia, waduk lah orang masih banjir, hujan dikit aja banjir, sampah aja masih banyak kan BDC gitu. Ya. Kan masalah keseharian aja masih aja, terus ngapain jadi kota kreatif dunia? Tapi kan gitu tadi, kita mah cobain gitu kan, lempar aja bola setinggi-tingginya. Ketika udah dapet sudah di declare sebagai kota desain UNESCO Bandung, akhirnya kan nyemangatin teman-teman, siap. Ini tuh udah harus canggih, ya kan gitu. Ini tuh harus jadi ada konsensus yang memang dibuat setinggi-tingginya dengan pengetahuan sih sebetulnya. Kalau seriusnya mah gitu ya. Nah, yang gue penasaran adalah dulu Kang Vicky sama Kak Dea kan masuk komunitas masing-masing juga mungkin nggak kepikiran gitu kan ujungnya bakal segila ini gitu. Siapa sih yang mikir berkomunitas tiba-tiba ngomongin perda gitu kan. Nah, awalnya akhirnya memilih untuk masuk ke komunitas masing-masing atau akhirnya ikut berkontribusi tuh dan nggak milih komunitas yang lainnya tuh apa sih cara milih komunitas yang tepat buat kita tuh gimana sih? Kak Dea kali ya. Kayak kenapa? Iya, lu di komunitas lain banyak gitu. Terus dibilang kuasa masuk geng startup, tapi kan skena lu tetap di musik gitu. Terus tiba-tiba lu memilih untuk berkomunitas juga di startup Bandung gitu. Waktu lu akhirnya memilih gitu dan mikir kayak gue bisa belajar di startup Bandung. Belajar mah bisa di mana-mana gitu kan. Kenapa akhirnya di startup Bandung sih gitu? Yang lu pikirin tuh apa gitu? Jadi begini, wah ini aduh, gue jawabnya jadi agak mesti ada jawabannya, ada jawabannya sebenarnya. Tapi begini, ini kan masalah tujuan ya. Ini tujuan ya, jadi nggak jauh-jauh. Oke, gue ikutan komunitas sepeda karena gue pengen langsing ya, jelas ya. Gue daftar dong kalau kayak gitu. Ya itu, tapi gue pengen langsing, gue pengen lebih sehat gitu ya. Yes. Gue ikutan komunitas Indomodular karena gue pengen memperdalam lagi ilmu gue sebagai seorang musisi masalah sound design. Gue pengen mengeksplor di sisi artnya gue gitu, in terms of alat musik synthesizer gitu ya. Nah, terus ada juga sekte duniawi gitu ya. Itu mah geng-geng anak-anak yang ngomongin masalah alat musik lagi lah segala macam ya, tanya-tanya segala macam. Nah, di startup Bandung itu tuh gak akan jauh dari yang namanya keilmuan sama sharing experience. Banyak sekali. Kayak gini aja. Ini deh hal-hal yang bisa menggetarkan hati gitu ya. Gue lagi sebelahnya Gibran nih. Gibran e-Fishery, kalau teman-teman tahu Gibran e-Fishery itu yang bikin IoT buat yang otomatis kasih makan ikan dan segala macam gitu ya. Salah satu yang oke lah, keren si Gibran. Gibran itu lagi sebelahan, Bran, gimana funding kemarin? Selamat ya, apa segala macam, lalalala. Tapi dari omongan-omongan masalah funding itu tuh si Ihsan bisa si Ihsan atau si Gibran bisa ngomong gini, Dek, lu sadar nggak kenapa gua stay di Bandung? Kenapa gue kekeh pengen ngegedein e-fishery sebesar-besarnya menggunakan jalur yang tidak organik misalnya gitu ya. Gue ngambil funding dari luar sampai seri kemarin terakhir berapa gue lupa, jutaan dolar pokoknya. Karena dan gue masih kekeh pengen di Bandung karena gue pengen ngasih impact yang lebih besar. Gimana caranya kalau lu pengen industri lu besar kalau seandainya lu nya kecil gitu. Ada hal kayak gitu, Cok. Buat yang ya juga ya gitu ya kayak terus ada juga teman-teman salah satu petinggi juga, Dek, lu sadar nggak di startup Bandung tuh kayak ada dua kubu, yang satu anak-anak bootstrapping, pernah ngerasa nggak? Satu lagi anak-anak yang funding. Pengen komen tapi takut ngomong salah. Oke. Tapi terlepas dari itu kan tujuannya apa kan? Tujuannya. Nah di startup Bandung itu tuh gue merasa banyak sekali hal-hal yang menggugah itu gitu ya. Omongan-omongan yang meskipun sedikit, ketemu orang-orang yang bisa ngasih inspirasi banyak gitu buat gue. Jadi bisa menuju cita-cita gue yang ultimate-nya, gue pengen jadi seorang entrepreneur yang sukses gitu. Itu kan ultimate goal-nya. Dengan gue menjadi seorang entrepreneur yang sukses, gue lebih jago bisnis, gue lebih jago innovate gitu ya. Gue bisa jadi orang yang lebih banyak duit supaya bisa lebih banyak beli sepeda dan beli alat musik gitu.
Apa Win-win ya. cita-citanya cemen gitu ya, tapi itu. Gue ngerasa Sata Bandung segitu memberikan ya hal-hal tadi ke gue gitu. Tapi jadi kebayang ya, ini bego-begoannya gue aja gimana kayak, oh gue pengen beli alat musik, gue pengen beli sepeda mahal banget ratusan juta, oh berarti gue mesti cuan, industri gue mesti edan, nah kayak gitu-gitu. Tapi so far tercapai nggak? Maksudnya udah progresnya udah ke arah sana nggak selama lu berkomunitas? Nah itu kan sadar nggak sadar kan. Kita masalah keilmuan tuh kan nggak cuma ilmu textbook gitu ya. Ada ilmu textbook, ada experience, dan ada wisdom gitu yang bisa didapat. Nah ini gue dapet tiga-tiganya nih. Ada wisdom dari teman-teman kita yang menempuh jalur inovasi misalnya. Gue nggak jago jualan, tapi gue jago inovasi. Gue nggak jago inovasi, tapi gue jago jualan. Gue anaknya organik banget nih. Gue anaknya anorganik. Gue cari funding kemana-mana. Gue tergabung sama komunitas yang lebih besar misalnya. Itu kan wisdom, experience, dan ilmu yang didapat gitu. Betapa kayanya. Iya. Betapa kayanya gitu ya. Betapa seems like gitu. Ya, jadi emosional Pak ya. Ya, tapi iya kan lu ngerasa kan? Lu salah satu orang yang gue kenal duluan di Startup Bandung, coy. Jadinya gue kayak tahu terus yang kan dulu kan anak Startup Bandung gak ada yang musisi selain lu kan? Iya. Iya nggak? Kayak hal-hal kayak gitu. Maaf ya jadi ngomongin hal-hal teman kayak hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin kayak, oh ternyata ada juga yang musisi, wah gue bisa relate-nya sama si Cok gitu. Ternyata ada ya yang siapa gitu, oh ada masuk Dina akhirnya, oh ternyata Pak Dina juga main musik, kayak gitu-gitu. Jadinya gue nggak merasa alien gitu. Kang Vicky, kenapa nih waktu itu akhirnya memantapkan milih ICCN terus menang banyak lagi kan, dapat networknya bagus-bagus ICCN teh. Kok bisa kayak aku akan memilih ICCN? Nah, itu tuh mikir apa sih waktu itu? Gini, kalau boleh cerita ya. Jadi dulu gue kan di komunitas yang homogen gitu, yang memang homogen punya kepentingan sama untuk bisnis. Terus ada drama-drama nih, tapi dalam perjalanan gue ketemu sama komunitas yang heterogen, BCCF nih. Ini ada Teh Tita juga nih, ketua BCCF. Bu Tita, halo, selamat siang. Legend nih, legend. Nah, jadi setelah perjalanan, di sini tuh ada drama remaja lah di yang homogen ini ya. Terus akhirnya somehow di yang ini karena berjalan si yang heterogen ini. Terus akhirnya udahlah edankeun we ieu yang heterogen ini yang lagi bersama-sama awalnya gitu edankeun karena ini lagi ada drama remaja teh. Terus edankeun awalnya ada kadang gitu juga berkomunitas punya kepentingan untuk membuktikan gue bisa bikin karya yang lebih gitu kan. Jadi kan itu positif lah. Di satu sisi bisa positif juga kan. Jadi ini berjalan dan kebetulan dapat orang-orang yang memang karena heterogenenya menarik gitu. Jadi ketemu Teh Tita dari desainer produk yang punya penerbitan komikus gitu kan. Ada dulu si Kang Emil arsitek. Ada yang memang ada Gustaf gitu ya, seniman underground gitu. Ada anak-anak ujung berung, kan menarik gitu. Setelah berjalan, akhirnya dapat tuh, oh yang kayak gini kayaknya gue seneng nih. Jadi akhirnya kita bikin kolaborasi ketika gue floating CRPN masih jalan dulu, bikin kolaborasi dengan geng fotografer, bikin kolaborasi sama geng arsitek, bikin kolaborasi dengan geng desainan produk gitu. Terus sama geng kesundaan gitu, tradisional, seni tradisi. Menarik ya, bisnisnya tetap jalan, tapi kontennya bisa kaya gitu, karena background-nya kan macam-macam. Di situ sih sebenarnya dapat. Nah, si BCCF berjalan, formal, diformalkan. Jadi, oh iya udah ada bikin akte perkumpulan, DRT, terus berjalan. Ternyata kita nemuin inisiatif yang sama di kota-kota yang lain gitu. Nah, terus 2015, kita cobain kumpulin, kumpul forumnya ada sekitar 20 kota waktu itu pada saat KA dan beberapa tahun tuh. Kumpul, kita bareng-bareng mau nggak bikin inisiatif nasional kayak gitu ya. Jadi kalau gue di ICCN sebenarnya terus terang untuk pendirian organisasi secara formalnya nggak terlibat, malahan Teh Tita tuh banyak yang terlibat. Jadi bikin aktenya, bikin ADART apa. Kalau gue ngedorong-dorong diprovokasi di awal.
Karena komporin aja dulu ya. komporin. ICCN ini kan periode ketiga. Ketuanya memang baru 2. Jadi pertama itu Pak Paulus Mintarga tuh, rumah rempah Nusantara di Solo. Pak Paulus, setelah periode kedua gua ini periode kedua kan dari ICCN. Jadi ternyata ya tadi udah dapet di Bandung aja kaya banget, ketemu orang macem-macem. Ketika dinaikin ke nasional, dicobain aja yuk bikin Indonesia gitu. Ternyata ya gitu, karena DNA kreatif itu ternyata memang DNA kreatif dan nongkrong-nongkrong berkumpul itu memang orang Indonesia pisan gitu. Jadi ketemu gitu. Dan ya menyenangkan karena tadi karena ilmu pengetahuan, terus kemudian orang-orangnya macam-macam kayak Teh Tita, ini deputi kemitraan strategis. Ini tuh internasional pisan lah si Teh Tita. Sekarang teh udah bisa masuk kita jadi networknya forum-forum internasional kayak gitu ya. Itu karena ada expert-expertnya di bidang masing-masing kan gitu. Jadi akhirnya itu sih yang ya sampai saat ini kayaknya ya gua di ICCN lah sementara ini sampai 2022 ya. Mudah-mudahan bisa beres dengan baik lah gitu. Amin. Nah, tadi penasaran nih. Tadi kan Kang Vicky bilang apa sih, ada komunitas yang homogen, ada yang heterogen, terus ada komunitas yang levelnya nasional, ada yang kayak Sarta Bandung makin lama makin deep, makin lama makin engage kayak gitu. Nah, sebenarnya bentuk komunitas tuh sebenarnya jadinya yang baik gimana sih? Apakah emang harus membesar atau ya yang penting guyup aja, harus samakah, harus beda tujuan, kayak gimana? Komunitas tuh jadi sebenarnya bagusnya gimana sih? Kalau gue ya, nggak penting jadi gede juga sebenarnya. Yang penting sebetulnya manfaatnya gitu, sesuai dengan tujuannya aja. Kalau misalnya nasional tapi cuman menara gading gitu, nggak bermanfaat, nggak ada movementnya kan banyak lah kita lihat. Namanya gede karena memang pencitraannya bagus, terus kemudian logistiknya gede gitu ya. Jadi akhirnya tapi mana sih kayak gini lah, sok di Karang Taruna, Dea sama cowok juga teuing naon gitu kan, karena tadi itu teh organisasi gede, organisasi Karang Taruna teh ada undang-undangnya yang usia 13 sampai dengan 45 tahun warga negara Indonesia itu adalah warga Karang Taruna, kan nggak tahu loh. Jadi kita masuk ke Karang Taruna, ini teh organisasi gede tapi belum mikir gitu ya. Buat gua mungkin gitu, yang di luar mainnya nggak di lingkungan rumah lah gitu, nggak relevan deh sama kondisi ini sekarang. Nah, gua bikin eksperimen waktu itu. Gua masih ketua BCCF di komunitas kreatif. Kan komunitas kreatif gini, termasuk kayak startup Bandung ya, so powerful karena orang-orangnya ini orang-orang kreatif, intelektual, punya inilah canggih-canggih gitu. Tapi kalau ngomongin banyak atau enggaknya, sok bandingin dengan gue punya pengurus 34.000 di Kota Bandung Karang Taruna. Kan 200 startup nggak ada apa-apanya kan gitu ya. Tapi Karang Taruna ini gede, resources-nya gede. Nah, tapi kontennya nih ngomongin sosial kemudaan teh apa sih yang zaman 4.0 ini teh kan gitu. Gue teh bikin ketika akhirnya gue ketua BCCF, gue ngambil berjuang nih jadi ketua Karang Taruna Kota Bandung, bikin eksperimen sosial, Bagaimana kreativitas sosial ini dielaborasi, konten kreatif BCCF dikolaborasikan dengan si teman-teman yang ada di kewilayahan, ada di 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.589 RW di Kota Bandung gitu dibikinin. Mana yang mau jalan ya, walaupun semua dengan segala keterbatasan nih. Kurang lebih itu sih. Jadi sebenarnya paling penting kalau menurut gua, yang penting adalah si komunitas mah konsisten, kemudian bisa bermanfaat. Yang ketiga lagi yang paling challenging adalah itu tadi, bisa punya kaderisasi. Sehingga lo bayangin, gua udah dari 98 berkomunitas, berarti udah 22 tahun gitu, kan ngeliat, anjir, gua mah masih berkomunitas aja sih, ini mah udah jadi startup yang kaya raya gitu ya, lihat ini gitu.
apalagi itu yang dipikirkan gue juga ketika menjadi dosen, mahasiswanya canggih-canggih gitu, kaya-kaya, tapi kita di sini-sini aja kan gitu. Nah itu tantangannya sih sebenarnya, bagaimana ada kader sih, kemudian nanti dilanjutin, dan itu kan mengkader orang ini juga tantangannya adalah melawan ego juga. Ketika ada, kita siap nggak post power syndrome gitu ya. Dulu jadi ketua, sekarang ya udahlah dikasihin gitu, udah jadi, udah gede, kasihin ke orang. Tapi itu apa namanya, itu yang menarik justru seninya si berkomunitas. Dia coba ngomong. Saya mah malah jadi pengen besar, ya gitu. Ya itu ya cuman emang mungkin karena itu challenge juga buat kita yang kecil kan, sebenarnya komunitas cuma ada 200 startup gitu ya. Sekarang challenge-nya kalau kita malah pengen sebesar mungkin, tapi gimana ya, bikin komunitas cabang aja gitu yang besar tapi nggak kita kurasi, atau kayak sekarang gitu sosok kreatifnya gini. Ya, jadi serba tapi benar, tapi mau gimana pun bentuknya tadi betul. Manfaatnya apa, impact-nya bagaimana, terus apakah masih tetap guyup atau tidak. Maksudnya guyup itu bisa apa namanya, facilitate semua orang punya interest ya. Mudah-mudahan itu mah. Tapi jadi, sorry motong, startup Bandung mah harus jadi gede, harus nasional karena kan ekosistem ya. Iya tentunya. Waktunya ada di teknologi, objeknya, ya kan, teknologinya, Tinkersnya ada di Bandung gitu kan. Pasarnya ada di Bali gitu kan, sebenarnya berjejaring nasional teh enaknya ekosistem ya kan. Ya betul. Sekarang ya mudah-mudahan. Tapi itu challenge Kang. Ini berarti udah orang ketiga nih yang ngasih challenge kayak gini. Saya sebagai anggota siap membantu ya Kak. Sebelumnya ada Pak Saman Sebakat gitu ya. Baik, siap mau bantuannya. Ayo bikin aja. Ini si ICCN kan ada di 220 kota. Ya. Kalau mau piloting ya misalnya, ini mah langsungnya nggak apa-apa, Cok. Nggak apa-apa, ini emang meeting bersama sih kebetulan. Aduh. Nggak apa, sikat. Jadi gimana nih? Startup Bandung kita bikin meet up dengan ICCN. Ini ada Deputi Kemitraan Strategis nih, ada Bang Rino, mungkin ada beberapa kawan juga. Gitu ya. Ngobrol nih sama si Bu Tita, di mana Startup Bandung bikin inisiatif Startup Makassar. Misalnya mana dulu deh yang paling udah ada. Ada kan Startup Palembang si Mumu bikin waktu itu. Misalnya kan baru ya. Ayo kita dorong Pekanbaru. Anak-anak yang sebenarnya di ICCN juga mungkin startup juga kan. Tapi nanti legalisasinya silahkan aja itu didorong, karena kalau menurut gua itu yang bikin panjang umur organisasi itu kolaborasi lah, ya kan? Yes. Sambil kita meeting. Aduh. Kan, langsung, kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa loh. Nanti kita malah bikin bisnis ini kalau nggak ada yang nanya-nanya nih. Jadinya mengusap-ngusap jenggot sendiri ini ya. Aduh. Bu Tita nanti kontak-kontak sama Dea, Bu Tita. Ya, langsung ada arahan loh. Ya, udah bukan Aji lagi. Aji udah didepak sama Dea. Aduh, enggak. Kita dibully terus kan. Ya, begitu. Mangga, siap. Tapi gue jadi penasaran deh, kan dulu gue udah ikutan Startup Bandung dari zaman Aji, ketuanya beberapa bareng sama Gibran, Harry inisiatif gitu. Terus perpindahan dari Aji ke Dea-nya itu prosesnya gimana sih? Karena maksudnya pasti ada beban moralnya kan, kayak dulu Aji tuh kayak gimana banget gitu, terus habis itu jadi stylenya Dea, dibilang siapa yang lebih bagus juga kita nggak tahu kan, emang beda aja gitu stylenya. Kayak lu ada beban moral pergantian ketua gitu. Bebannya gede banget lah, gue mah gaya seniman lagi gimana dong, seniman gitu kan, apa namanya, orang-orangnya isinya keilmuan banget gitu kan, anak-anaknya tuh dikit-dikit Harvard Business Review gitu ya, terus apa namanya, Inc.com gitu kan, yang kayak gitu. Jadi ya saya juga pertama-tama, tapi kalau gue sih pede-pedenya aja, karena mungkin gue bisa memberikan insight yang berbeda gitu kan. Jadi di Bandung kebetulan, nah ini bener Kang Tita, Kang Vicky, Teh Tita, bener juga ya. Jadi saya tuh kemarin tuh emang kepikiran begini gitu ya. Aneh sekali gitu ya di Bandung. Kok anak-anak tech ini nggak kenal sama anak-anak musiknya. Sama anak-anak art nggak kenal. Sama anak-anak... Anak skena. Anak skenanya tuh kayak beda-beda aja gitu. Itu aneh gitu ya. Kayak
sekali waktu gue tuh ketawa-ketawa banget kemarin waktu acaranya Atun datang. Di acaranya Atun datang karena kan kebetulan Startup Bandung diundang dan beberapa anak-anak Startup Bandung diundang. Di situ kan ketemu sama teman-teman gue yang musisi atau ini gitu ya, atau di kreatif industri gitu ya, kayak wah lu parah, masa lu berdua nggak kenal sih, ini teh dan pisan bro di kalangan teknologi misalnya. Lu nggak tahu yang namanya misalnya gitu ya, si seniman ini lu nggak tahu band ini, lu nggak tahu misalnya anggaplah clothing ini gitu di Bandung, atau lu nggak tahu Arin Sunario misalnya kayak gitu-gitu. Masa lu bisa nggak kenal sih? Kan padahal kalian tuh sebandung dan kalian tuh orang keren, tapi kok nggak ada kesinambungan atau kolaborasi atau impact yang dihasilkan gitu. Soalnya kalau ngelihat Bandung, Bandung itu kan punya itu semua gitu. Cuman sayangnya gitu, kalau Bandung secara impact ekonomis mungkin kalah sama Jakarta mungkinnya atau kota-kota lain gitu. Nah, Bandung ini tuh anak-anaknya pemikir semua, isinya industrialis semua gitu ya. Kenapa nggak collab gitu supaya misalnya gitu ya, ada tag yang khas Bandung misalnya. Ada ya ada musik yang emang khas Bandung seperti apa? Apa sih sound of Bandung seperti gimana? Tag of Bandung, produk khas Bandung itu seperti gimana? Tapi dalam berpikirnya kerangkanya kerangka yang progresif gitu ya. Itu dulu gua omongin waktu disuruh pidato, Cok. Pada kenyataannya, ya pada kenyataannya meskipun gitu ya, sampai sekarang pun gue masih belum menemukan titik temunya gitu. Kok ini beda-beda ya, kok ini bisa nggak kenal padahal sama-sama orang keren gitu. Padahal lu sama-sama orang-orang yang punya impact di Bandung, kok bisa nggak kenal, nggak nyambung. Gitu. Karena, tapi sedikit, kenapa? Karena orang Bandung rockstar semuanya. Rockstar semuanya. Ya. Jadi nge-manage rockstar teh lumayan. Benar. Lumayan. Benar. Personal itu rasanya. Tapi itu betul. Sedikit banyak emang anak-anak Bandung tuh seniman hungkulnya, seniman oge, rockstar oge. Jadi emang liquid banget gitu, susah untuk di contain di satu tempat gitu ya. Jadi kayak gini aja. Gue kemarin aneh nggak? Gue tuh sebagai anak indie, tapi kok gue nggak nyebutin asosiasi musisi indie? Nah, nggak ada soalnya. Iya. Gitu kan, emang ada gitu kan. Kayak kemarin ditanyain sama orang Backcraft gitu, Dek, kamu ada asosiasi musisi indie gak? Terus yang, gitu kan. Nah, indie mah pengennya independen sendiri kan? Iya, ada anak kenapa saya julid? Aduh. Tapi ada indie lagi. Ada perjalanan waktu ya. Ketika di satu titik, anak-anak indie senior tuh udah mulai tuh mikir. Ketika dia udah, menarik nih, ada ini. Karena kan biasanya mereka nggak betah lah terus di satu sektor gitu. Anak musik dulunya, sekarang mau bercocok tanam gitu kan, ada yang lagi. Iya, benar. Iya, barang kebun ide segala macam. Ketika mau ngegedein karena mereka start dari awal gitu, mau berjejaring apa ya, gimana caranya? Nah itu tuh pintu masuk. Gue baru nemuin sih kemarin. Ada beberapa yang anaknya tuh anjir susah banget gitu diajakin, ayo ngumpul yuk, ayo berekspresi. Ya dia ikut-ikut tapi ya gitu tuh nggak aktif, kabur-kabur gitu. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh kalau gue gitu merasa kalau misalnya si orang-orang hebat yang punya karya valid gitu ya di permainannya mereka gitu, kalau mereka bisa berkumpul, pertama bisa banyak yang belajar gitu ke mereka, maslahatnya lah lebih banyak lah sebenarnya. Gue penasaran deh. Maksudnya kan gimana pun kita sama-sama berbisnis gitu kan. Terus teman-teman startup, teman-teman brand, teman-teman bisnis kadang suka bikin community development gitu. Pengen brandnya punya komunitas. Nah, itu tuh relevan nggak sih? Kalau itu relevan, kira-kira caranya gimana sih buat bikin komunitas punya kita gitu? In terms of brand atau produk? Soalnya banyak kan yang bikin-bikin. Kalau, ini mah takutnya salah gue ya. Cuman ini mah berdasarkan ya pengalaman gue aja gitu ya. Cuman biasanya kalau komunitas yang emang dibentuknya tidak organik gitu ya, misalnya sama brand gitu ya, diiniin gitu, jarang ada yang bisa sustain kecuali emang yang si brandnya sendiri tuh emang punya legacy atau heritage yang panjang sekali. Contohnya Harley Davidson misalnya. Itu mah tanpa diapa-apain juga jalan sendiri gitu ya. Dan itu tuh biasanya bukan diatur sama si brandnya sendiri,
Contoh lah komunitas Brompton. Gitu ya. Itu juga kan nggak diatur sama si Bromptonnya gitu. Itu mah ya tumbuh sendiri aja gitu. Jadi ada Brompton Owners Group, ada Harley Davidson Users misalnya gitu ya. Atau kalau anak-anak musik Fiksi tuh ya dulu tuh ya? fiksi gitu ya. Cuma kan nggak pernah dimonopoli oleh satu brand aja biasanya. Iya. Jadi tumbuh begitu aja, terus bahaya juga sih kalau emang komunitas kayak fiksi gitu kan sekarang nggak rame ya, karena orang-orang pada pindah ke Brompton. Nah itu yang musim-musiman tuh juga bahaya itu. Jadi kalau gua pikir sih emang itu mah survival of the fittest juga, terus kena tren juga, dan itu kan masalahnya sekarang bagaimana caranya bikin sesuatu yang emang sustain gitu. Itu benar tadi kata Vicky, itu challenge nomor 1, itu gila gitu. Makanya kalau kayak masalah ngomongin startup gitu ya. Kalau sekarang startup tuh masih relevan nggak sih? Masih jadi buzzword nggak? Ingat gak dulu lu pernah ada komunitas heboh-heboh komunitas blockchain di mana-mana semua orang bikin karena blockchain gitu kan? Apakah bakal sustain atau enggak gitu? Startup akan sustain atau enggak? Cuman kalau sekarang sih, gue lebih suka kalau anak-anak startup disebutnya anak-anak tech aja gitu. Karena kita nggak lagi ngomongin disrupsi, tapi gimana caranya bikin tech yang meaningful buat orang gitu. Bisa gimana sih caranya, misalnya kalau gue ya mikirnya pengennya gitu, gimana musisi-musisi di Indonesia itu bisa lebih memanfaatkan teknologi misalnya kan, apalagi sekarang lagi work from home, jadi instead of mereka gegenjrengan gitu ya, coba gegenjrengannya itu di-upload ke YouTube, ke agregator musik gitu ya, ke Believe misalnya gitu, atau Spotify gitu. Jadi bisa ngasih nilai tambah. Gimana caranya dia bisa rekaman di rumah dengan kualitas yang oke gitu ya, dan bisa diakui secara internasional misalnya. Itu kan challenge juga, Cok, kalau kata gue. Mulai mengerucut. Gue jadi penasaran. Kita mesti DNA komunitas apa? Ada Danjuf. Enggak, ada Danjuf. Wah, bahaya Danjuf. Danjuf ini bahaya, ini bisa favorit kita bersama. Nah, ini emasnya kita nih ya. Teman-teman kalau ada yang mau masukin pertanyaan atau just komentar di chat tuh boleh banget loh, biar kita lebih kaya lagi gitu diskusinya. Ada komentar dong, takutnya nanti di komunitas saya enggak nih gitu. Wah, terus tadi kan ngomongin sustain gitu kan. Jadi sebenarnya DNA atau esensi komunitas supaya tetap sustain itu sebenarnya apanya sih itu? Ternyata bukan besar atau kecilnya, bukan keren atau enggaknya, tapi kayak apanya sih yang bikin komunitas itu bakal sustain gitu? Kan tadi ngomonginnya impact ya. Kalau kita runut lagi yang bisa ngasih impact itu apa gitu. Bisa macam-macam sekali. Contohnya gitu ya, kita ambil lagi anggota kita misalnya si Arif Widayasa. Kalau dia mah jelas, dia mah dari awal. Jadi dia tuh punya, maksudnya ininya nih, ultimate goals-nya. Dia pengen jadi game developer terbesar kan. Kalau pengen jadi game developer terbesar, untuk memberikan impact besar, dia mesti besar secara kuantiti, maksudnya secara kuantiti orangnya gitu ya. Jadi makanya dia sekarang udah memperkerjakan sekitar 240 pegawai kan, buat si Agate-nya. Dan bukti gitu, si Agate mah karena saking besarnya gitu, dia itu bisa kasih insight yang besar gitu, maksudnya ke Bandung gitu, kayak masalah produksinya, kapasitasnya, anak-anak kemarin juga ya. Ya, dan banyak juga kayak anak-anak game dev lain tuh kayak dulunya lulusan Agate. Itu kan dia kan kayak bikin game, jadi scene game developer Indonesia tuh bisa kayak salah satunya yang ngasih impact gede ya Agate gitu. Kalau mungkin bedanya lagi dengan anak-anak Dread Out misalnya gitu. Kalau anak-anak Dread Out, Digital Happiness itu ya, dia membuktikan bagaimana caranya gue bisa ngasih impact dalam masalah progresi ke IP gitu. Jadi sekarang itu namanya game tuh nggak cuma game, tapi lu juga mesti jualan IP. Makanya dia jual jadi bentuknya novel, ada soundtrack, ada film, ada spin-off bentuknya VR segala macam. Itu kan juga impact dalam artian yang lain ya. Tapi kebayang kan ya, ngomongin kalau impact itu kan kita kerucutinnya gimana, dan itu juga berpengaruh besar dengan si DNA komunitasnya gitu. Lu mau dibawa kemana nih? Oke, ranah tech nih. Si Gibran yang ngomonginnya yang deket sama skena perikanan bisa ngasih impact besar buat kita tuh. Skena perikanan ya. Itu skena perikanan. Ada juga skena game gitu. Ada skena game dari si Arif gitu. Dia juga bisa ngasih knowledge yang besar juga buat anak-anak startup Bandung, karena contohnya gitu, co-foundernya si Ken, Geek Hunter juga dulunya anak Agate ya. Gitu kan. Iya. Jadi itu juga, itu impact yang... Sebelum
Sebelum kita ke pertanyaannya Edward nih, Kang Vicky, esensi komunitas biar sustain, ada nggak menurut Kang Vicky? Buat sustain. Ya tadi, yang penting punya yang gerak, punya ada prime, ada gerak inti gitu. Nggak sendirian, harus ya skalanya 10, minimal 30% tuh kita punya orang yang memang siap komit, aktif, bergerak gitu ya. Karena pada akhirnya itu memang menentukan gitu si penggerak inti untuk bisa menularkan, menstimulus gitu. Itu satu. Yang kedua memang tadi punya tujuan yang jelas, nilai yang bisa relevan terus dengan zamannya. Tadi dia bilang kan kayak ada blockchain, sebelumnya ada komunitas-komunitas sesuai dengan tren yang tren kekinian gitu ya. Tapi kan kadang begitu, apalagi kita ada di dunia kreatif, perubahannya cepat nih. Bukan hanya tren, tapi konteks bahkan gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya memang kita selalu update. Yang ketiga mesti memang ada penjahitnya, jadi mesti ada yang selalu berbagi peran lah. Jadi ada berbagi peran, oh ini teh ada bisa, kalau misalnya ada yang bisa ditokohkan, tapi ada juga yang jadi mau jadi orang hanya buat ngumpulin, buat jadiin, buat keliling-keliling gitu ya. Dan seterusnya, itu penting sih menurut saya untuk bisa si komunitas ini bisa sustain. Wah, itu sama kayak yang Mbak Tita bilang nih di chat, rumusnya BCCF, harus selalu relevan menjawab kebutuhan jejaringnya, ya sih, harus update terus dan relevan ya. Kita ke pertanyaan nih, ada dari Marius Edward, Kak, salam kenal, aku Edward. Gue kenapa jadi kayak pembaca radio ya, bentar. untuk para komunitas banyak, boleh kalau ada yang punya job. Jadi, untuk para komunitas banyak-banyak nggak sih yang berafiliasi sama brand untuk survive? Dan berdasarkan pengalaman kakak-kakak di sini, buat yang nggak survive dengan afiliasi dengan brand, biasanya strateginya gimana? Kerja sama-sama brand biar survive gitu. Kalau dari gue ya, pertama untuk sustain brand dengan brand, yang paling gampang dimodalin. Brandnya harus dimodalin aja gitu aja. Kan gitu. Tapi ada juga brand yang memang ya modalnya nggak terlalu gede gitu. Kalau misalnya udah begitu, berarti memang si komunitasnya harus punya program yang nggak hard selling. Jadi yang relevan dengan nilai-nilai umum lah gitu. Jadi, oh ini terkait dengan brand A, tapi terkait dengan gerakan lingkungan gitu kan. Kita bisa ngambil banyak yang berpartisipasi dengan value itu sebetulnya, bersepakat dengan value-nya gitu kan. Kayak misalkan, kan sekarang banyak nih klub-klub brand-brand otomotif gitu ya, bahkan udah per tipe gitu. Ada sampai dengan tahun gitu kan. Misalnya nggak boleh nyebut merek ya, boleh lah ya, nggak apa-apa. Misalnya Toyota Corolla DX tahun sekian kan gitu. Ada komunitasnya. Itu kan sebetulnya juga buat brand ya relevansinya apa ya, udah nggak dijual juga si mobilnya gitu, udah ada yang baru, tapi karena ngejagain bahwa tuh lihat si value brandnya ini yang dulu aja puluhan tahun aja masih ya. Kalau yang VW yang kayak brand-brand apa namanya klasik yang sangat artistik lah misalnya kan, itu mah lebih mudah. Tapi ketika ada itu, tadi tinggal harus ada penyulutnya, stimulusnya, kumpul, bikin gerakan apa, dimodalin sedikit mungkin, tapi tadi apalagi orang Indonesia, manusia mah kodratnya berkumpul sebenarnya, mayoritas begitulah. Kurang lebih itu sih. Oke. Ini sebelum kita, semoga menjawab ya. Kak Dea ada tambahan nggak kalau itu? Tadi juga ada betul, ini mah ngambil case study aja ya, yang ada di sekitar. Jadi saya juga pernah beberapa kali kayak diajakin kayak komunitas yang didirikan oleh misalnya, apa nyebut mereknya santai ya? Apa-apa. Misalnya Sampurna gitu. Nanti kalau Sampurna dengar, tolong di-endorse sih kita. Kan sama, ini mah jadi ngomongin kayak Sampurna kan punya kayak Go Ahead People. Ya. Punya DC musik ya.
Nah, tapi mereka tuh bikin komunitas gitu ya, atau biasanya tap in sama komunitas yang udah ada. Nah, bagaimana misalnya tadi ya, buat yang nggak survive dengan afiliasi dengan brand gitu misalnya, strateginya bagaimana. Nah, kebetulan di dua komunitas yang didirikan oleh Sampul dan satu lagi tap in ini ya, si DC ini, Jarum Coklat, itu tuh masing-masing udah punya value yang cukup jelas. Bayang ya, kan kalau ini mah musisi mah udah jelas masalah pengkaryaan, terus kedua masalah monetisasi karya, nggak bakal jauh-jauh dari itu. Jadi kebetulan si dua ini tuh bisa menjembatani brand gitu ya sebagai pemodalnya dengan tujuan si komunitasnya untuk cari duit atau dapat networking atau misalnya untuk monetisasi karya mereka atau dibikinin video klip gratis hal-hal kayak gitu atau event gratis gitu ya disponsorin. Nah, karena value-nya udah kuat gitu ya, karena mereka udah jelas goals-nya seperti apa, misalnya nih ya, si brand itu udah cabut, nggak masalah, value-nya mah tertinggal gitu kan. Ya dua itu, monetisasi karya sama pengkaryaan gitu. Mau Bama brand yang lain juga dengan misalnya gitu dengan Gudang Garam, dia bikin kan GG Shiver dan anak dugem nggak GG Shiver kan? Atau Marlboro lagi aduh ketahuan. Biasanya kan ada gitu ya kalau geng-geng hipster Jakarta tuh kan dulunya pertamanya LLS Mentol gitu ya. With the Fest kan dia tiba-tiba jadi GG Shiver gitu ya. Tapi kan ya esensi acaranya ada gitu. Oh, acaranya seperti ini, target marketnya seperti ini, yang datang itu band-bandnya karakteristik seperti ini, cocok buat orang-orang yang rokok mentol. Jadi kalau dengan kompetitor pun ya nggak masalah. Namanya komunitas mah kayak bisa dengan mudah berganti kulit, tapi gitu ya. Kan yang penting progresnya kan. Yang penting yang modalin ya tadi bener. Yang penting aktivis-aktivisnya kan. Gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau kata gua. Betul. Manfaatkan brand-brand, bro. Mereka punya duit, lu punya program. Gitu. Sama-sama butuh ya. Yoi. Oke, ini sebelum daftar pertanyaan, kayak mau shout out dulu nih, ada William Vovoyer. Gila, dia salah satu orang yang menurut gue brand bikin komunitas content creator dan sustain gitu loh. Yang bisa. Halo. Menurut gue sih canggih sih friends-nya itu. Nih lanjut pertanyaan lagi nih. Dari Hadi Saputra, mau nanya nih Bang, kebetulan aku kan baru juga aktif di komunitas mulai dari 2014. Melihat banyak teman-teman, terutama mahasiswa yang motivasi pribadinya terkadang gabung di komunitas hanya untuk portfolio, ngisi CV, OTAK ya, keaktifan tuh. Mereka buat daftar beasiswa atau semacamnya. Setelah mereka dapat apa yang diinginkan, beberapa dari mereka biasanya mulai nggak aktif lagi. Gimana menghadapi teman-teman relawan seperti ini Bang? Mohon pencerahannya. Gimana tuh? Kang Piki nih pasti tahu nih. Iya sih. Biasa ditinggal nih. Kalau dari pengalaman, sebenarnya kan gini, kita gabung ke komunitas ngajak teman orang-orang sebanyak-banyak yang gabung itu siar percayaan kita kan gitu. Yang penting apapun deh alasannya, gabung aja dulu. Kalau udah gabung baru kita operasi kan gitu. Baru kita diskusi, kita influencing, kita coba bagaimana bisa bersepakat dengan nilai-nilai gerakan komunitas kita, tujuan komunitas. Sebenarnya nggak ada masalah tadi yang gue bilang, sebenarnya mungkin dari 100% jejaring kita gitu, yang aktifnya mah sebenarnya kan kadang 4LT ya kan, sedikit ya, mungkin yang jadi ngegerakin aktif banget gitu. Tapi yang paling penting kita tuh tahu di setiap job analysis lah istilahnya HR mah kan gitu. Ada analisa ada pekerjaan yang memang penting, ini harus ada orang yang memang dari sisi keaktifannya itu ngejagain gitu. Tapi tadi kembali kalau misalnya ada yang hanya sekedar hadir nggak aktif gitu, ya itu no problem. Nah, tantangannya juga sebenarnya yang ketika kita kan gini, ICCN ini misalnya Indonesia nasional gitu. Terus bagaimana nih jejaring yang di daerah? Apakah kita selalu bilang bahwa kita ini bukan top down organisasinya. ICCN mah sebenarnya hanya simpulnya forum arisan dari para teman-teman komunitas kreatif di seluruh Indonesia. Kayu bakarnya itu ada di kota kabupaten, di teman-teman yang di bawah kan gitu. Api unggunnya ya ini yang disebut kolektif ICCN program gitu. Jadi kalian tuh yang adalah modal utama kita, selalu itu yang harus bisa dipastikan, bukan hanya lip service lah gitu ya, tapi ini memang
kita jagain gitu konsistensi teman-teman di daerah. Jadi kalau menurut gue sih no problem at all ya. Orang hanya mencari portfolio nggak ada masalah. Yang penting kan mereka bisa terlibat. Masuk dulu deh, memperkuat kita gitu daripada kita jauh gitu kan. Di luar gitu, di luar komunitas kita. Mungkin itu. Oke. Ini kayaknya agak sedikit nyambung sama pertanyaannya William. Mau nanya, cara mengaktifkan member komunitas supaya proaktif. Masalah orang ini sekalian deh, jadi orang banyak yang datang terus habis itu cabut, nggak aktif lagi, terus sekalian gimana sih caranya biar mereka proaktif juga gitu. Hardi Saputra bukan? Hardi, Ya, jadi begini, dulu ada seseorang di Startup Bandung namanya Yuriko Billy ya. Waduh, dulunya dia jadi kan dia dulu masuk tuh, dia founder dan dia berdomisili di next Bandung. Question. Tapi gitu ya, tapi itu makanya si Yurico ini meskipun dia udah nggak di Bandung gitu ya, dan dia udah lagi nggak aktif di startup, tapi kalau menurut kita di startup Bandung ya, dia tuh memberikan value lebih, dia memberikan insight dan dia punya network dan punya event-event yang bisa enrich kita punya komunitas gitu. Jadi kenapa tidak begitu? Jadi sebenarnya itu tuh, ini mah nggak apa-apa, mudah-mudahan gue ngasih perbandingan tuh apple to apple ya. Ini mah ngomongin lah anak-anak musik atau anak-anak skateboard gitu ya. Kan suka ada, dia mah poster atau nggak sih? Tahu nggak sih Kang Vicky istilah itu ya? Iya, sok-sokan kan? Istilah poster, si itu mah poster, dia mah cuman gaya doang, atau dia mah cuman ikut-ikutan, apa segala macam. Tapi guys, orang-orang seperti itu tuh ada yang jadi misalnya kalau di band gitu ya, jadi manajer band, jadi fotografer, jadi extended community yang emang enrich kita punya ekosistem. Soalnya nggak mungkin ya, kalau di ekosistem musik mah nggak mungkin cuma musisi doang. Pasti kebayang tuh kalau komunitas isinya musisi unggul. Bukan nggak cuma itu, dan biasanya organisasinya juga nggak akan kaya gitu. Program-programnya nggak akan banyak. Kita butuh yang namanya I.O. kan. Kita butuh penggiat-penggiat gitu ya. Kita butuh dokumentasi misalnya gitu. Sama pun di sepeda. Ada orang yang ini cuma gaya doang, dia baru beli Brompton misalnya gitu, tapi dia jarang goes. Ya siapa tahu dia punya komunitas lain gitu kan. Siapa tahu dia bisa menghubungkan dengan yang lain gitu. Jadi kalau kata saya gitu ya, tidak apa-apa, karena yang orang-orang seperti itu biasanya either enrich atau dia itu bisa jadi sarana untuk kita buat regenerasi anggota-anggota baru. Soalnya nggak mungkin dong komunitas kalau anggotanya cuma yang tua-tua aja sampai puluhan tahun, rame atau jadi komunitas orang-orang kolot nanti. Gitulah kira-kira, nggak ada insight anak muda atau membara-membaranya itulah. Jadi saya ingat waktu Yurico masih membara-membaranya di Startup Bandung dulu. Kenapa? Lu ketawa-ketawa sih, Cok. Malu anjir. Ya gitulah kira-kira gitu ya. Atau Harry gitu kan. Harry juga meskipun dia udah nggak terlalu aktif di Startup Bandung, tapi dia kan lagi di kancah yang lebih besar gitu kan. Startup nasional untuk dia. Jadi ya nggak masalah. Tapi dia juga masih sering kayak japri isi info dan segala macam. Itu penting. Berarti sebenarnya nggak semuanya harus aktif ya? Atau semuanya harus diajakin aktif juga sih? Nah, mungkin mesti ada contohnya ya, kayak kita bikin misalnya Kopi Darat atau Founders Hangout gitu ya, atau ada meet up. Itu kan ketahuan kan, siapa aja yang jarang ngomong, tapi ternyata dia aktif ikutan program. Atau contribute, atau ngisi form misalnya. Hal-hal kecil kayak gitulah. Itu tuh, kalau gue pikir, gak bisa seenaknya juga kita kayak langsung nge-kick atau gimana. Kalau gue malah lebih insecure kalau ada yang left, wah, kok ada yang left ya? Okay. Apakah dia ada omongan yang salah atau gimana segala macam begitulah. Yang Vicky tambahan dikit ya. Buat tambahan dikit ya. Jadi sepakat sama yang dia bilang, tapi bukan tapi. Apa sih? Kita juga perlu nih ada strategi pragmatis kalau gue pikir ya, kalau misalnya dalam kondisi kita lagi sibuk apa segala macam, kita juga penting untuk scanning mana nih yang kalau kita perlu ada personal engagement, kita bangun, kita deketin secara khusus lah. Jadi ada tokoh-tokoh misalnya, ini nih tampaknya lebih punya influence yang lebih besar, atau kalau misalnya kita dapat 1 orang ini, 2-3 orang ini dari sisi ekspertisnya, ini yang kita butuhkan tadi kalau ngomongin bagi-bagi tugas, bagi-bagi tugas di organisasi, di komunitas kita ya.
Jadi ada juga kadang pendekatan personal, mesti dari yang seperti yang gue bilang di awal. Kadang kita ngejagain 2-3 orang, tapi impact-nya bisa mempengaruhi 20 orang atau 30 orang yang lainnya kan gitu. Jadi itu karena ya kita juga nggak mau, bukan ini ya, juga semua orang kan punya kepentingan, punya kesibukan masing-masing, punya prioritas masing-masing. Yakin semua aktif di saat kitanya kadang juga sibuk juga sendiri gitu urusannya. Terus ketika kita ada waktu, kita nggak bisa egois juga, lo mesti ngikutin jadwal kita gitu kan, nggak bisa begitu juga. Jadi berbagi peran, siapa yang dulu yang peran-peran ini yang juga akhirnya bagian dari manajemen kalau menurut gue. Jadi ketika kita lagi nggak terlalu bisa aktif, ada teman-teman tadi yang bisa backup juga, dan orang-orang itu yang punya skill leadership, punya skill memang bagus juga dari sisi komunikasi, dari sisi ngejagain suasana yang kondusif lah, kurang lebih begitu. Jadi ada juga strategi itu sih, pendekatan itu menurut gue lumayan, itu yang gue pakai sih sampai dengan sekarang gitu. Sip. Jadi kayak Bang Trino nih di Singkawang, dari tahun berapa Bang Trino kita ketemu ya? Ketemu di mana? Kita ketemu Pontianak. Terus Bang Trino cerita punya sesuatu gitu. Di Singkawang tuh luar biasa gerakan inklusivitasnya, kan kota paling inklusif se-Indonesia salah satunya. Terus gue sih udah aja apa-apa ngomongin ke Bang Trino, selalu komunikasi jagain Bang Trino itu, karena Bang Trino tuh udah asetnya nasional kayak gitu kan. Karena apa? Orang di Pontianak atau yang lebih dekat lagi misalnya di daerah Jawa gitu, kota besar gitu. Bro, gimana lu ini yang di Singkawang ujung Indonesia Utara aja, Singkawang maksudnya utara ya Bang Trino, yang di perbatasan dengan tantangan apa segala macam aja aktif, lihat nih, kayak gitu kan, akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Bang Trino nggak sadar aja dimanfaatkan saya gitu untuk menginspirasi yang lain kan gitu. Akhirnya kan ini yang menurut gue penting ya, ketika kita bisa menarasikannya itu juga gitu, hal-hal kayak gitu deh. Tadi kan contohnya yang sukses udah tadi Dea kan cerita ada yang udah di level nasional, Hari misalnya, Harry kan? Hari nasional, ada Gibran, Ivesri gitu kan, itu kan penting. Bro, lihat doi aja kan ikut gitu, itu kan kadang penting buat hal-hal yang kayak gitu, ngejagain. Oke nih, gue mau nih, karena harus ada ini sih role model. Oke, sip. Role model, betul. Benar. Ini ke pertanyaan dari panitia kebetulan. Halo Kang Dea dan Kang Vicky. Jadi serius. Halo Kang Dea dan Kang Vicky, salam kenal, saya Dito dari Bersama juga. Tertarik sama kaderisasi yang tadi diobrolin. Ketika komunitas sudah berkembang seiring waktu dan berganti generasi, gimana cara supaya value utamanya tetap bertahan? Atau memang nggak apa kalau berubah atau bertambah value-nya? Nggak apa-apa berubah value sebenarnya kalau selama masih relevan dan nggak jauh-jauh banget, misalnya nggak jadi kontra ya maksudnya. Ya itu kan kalau kontra artinya ada yang salah dengan penetapan titik berangkat kita. Tapi kalau kaderisasi, kalau itu juga harus di-manage kalau gue ya. Maksudnya pengalaman ada kita terlalu organik, terus cair banget gitu. Terus akhirnya sulit mengambil keputusan, siapa ya, terus pakai nggak enak gitu. Itu juga tantangan sebuah kelompok ya, komunitas. Kalau gue main tadi karena memang sudah memetakan dari awal, ini anaknya. Contoh, ini ada teman-teman ICCN, nggak apa-apa, gue buka deh. Kemarin tuh ICCN gue di periode, gue tuh di organisasi sebenarnya nggak pernah 2 periode deh. Jadi ketua KIK sekali, Karma sekali, sebelumnya BCCF juga sekali, ada di beberapa organisasi sekali gitu. Karena gue percaya kalau misalnya terlalu lama di satu organisasi nanti ada yang salah berarti terkait dengan kaderisasi. Nah, tapi di ICCN menarik. Di ICCN itu gue punya segudang termasuk Bang Trino. Ada anak-anak yang dari sisi umur dan ini ya semangat dan memang
Kalau gue kan sebenarnya kan garis akhir baby boomers, nggak masuk milenial. Kalau gue kan cuma ini aja, so-soan aja, nggak mau menolak tua kan, gitu. Selalu menolak tua gitu. Ini tuh ada satu geng, kelompok ada yang di beberapa kota lah, gue nyebutin nanti Bang Trino juga termasuk Bang Trino lah. Ini tuh mereka, ini calon yang top nih. Kalau misalnya gue nanti dorong satu orang, nanti bisa ya karena si organisasinya belum ajak gitu. Kalau gue kan angkatan, bisa dibilang angkatan pertama lah. Nah ini yang akhirnya gue ketika milih, siapa orang nomor 2 kan di organisasi ada namanya sekjen. Ya kan, sekjennya ya mesti orang yang pertama. Gue dari Bandung gitu. Teh Tita itu sekjen gue waktu ketua BCCF gitu. Terus kemudian Teh Tita jadi ketua BCCF, no problem. Atun kan sekarang, Atun wakil ketua ya. Tapi gue cari sekjen nggak boleh orang Bandung. Kan gitu. Ya udah, tapi kalau gue milih lagi dari, nih gengnya ada 10-15 orang yang keren-keren, jadi gue ajakin jadi sekjen, ataupun event gantiin, kita dorong untuk untuk jadi gantiin ketua gitu. Ini belum waktunya nih. Jadi gue jagain dengan, ayo nih lu mau nggak posisi ini? Oke, sepakat memastikan semua ini terjadi gitu ya. Itu sih sebenarnya ngejagain kader-kader itu harus juga memang dijagain, dan kita harus cari terus kita jagain. Bahkan sebelumnya kita bisa lihat kan kayak dia tadi cerita sama Aji di Curug tunjuk ya, mungkin karena itu komunitas yang sangat cair. Kalau di ICCN komunitas yang sudah lebih formal, udah ada anggaran dasar rumah tangga, gue nggak tahu. Ada ART. Di ART gitu. Gue ngelihat juga pada saat pemilihan kemarin di rapat umum anggotanya ICCN di Ternate, teman-teman ngedukung gue kayak gimana gitu. Itu asli, gue sih menjauh, silakan aja. Nah pada saat ada aklamasi, gue tahu nih, gue tanda kutip ada privilege karena teman-teman masih percaya gitu, untuk bisa social engineering si itu ya tadi, si struktur dan ininya si komunitasnya gitu. Jadi sebenarnya ada indikator-indikator juga yang bisa kita gunain. Jadi ini harus paralel jalan, kita sambil secara sosial, tapi secara manajemen ini juga memang harus berjalan. Kalau pengalaman gue gitu sih ya. Okay. Tapi nggak seribet di perjalanannya, sebenarnya nggak seribet apa yang gue ceritain. Natural, ngalir aja kan sebenarnya. Ngelihat situasi komunitasnya kan. Iya. Ini case lagi. Ini kalau gue lift dulu nih kayaknya. Enggak, beda. Kalau case tadi jadi ada salah satunya misalnya ini yang gue sering tahu gitu ya dari muda gitu. Jadi kebetulan kalau pegawai kuasa itu banyak, pegawai perusahaan gue itu banyak ada dari satu geng namanya tuh Apres Seni ITB. Jadi mereka tuh punya cara yang bagus banget masalah kaderisasi, masalah values ya. Jadi sesimpel untuk ngasih ketuanya. Si ketuanya ini mau dari berbagai macam generasi, dari zamannya misalnya anggap angkatannya Pak Hari Sungkari gitu ya. Itu udah ada Apres tuh sampai sekarang gitu ya. Itu tuh yang berubah itu cuma taste musiknya aja sebenarnya. Tapi yang dilihat dari situ tuh sebenarnya masalah kayak value-nya, kayak masalah happy-nya, masalah kreativitasnya, masalah seru-seruannya, dan apa yang membuat mereka jadi lekat gitu ya sampai tua gitu ya. Itu tuh masih sama sampai sekarang. Dan itu semua diturunkan hanya oleh si ketuanya. Udah aja. Dari si ketuanya dia bikin satu tim yang bisa execute dia punya vision gitu. Jadi kalau kaderisasi mah kayaknya nggak bakal jauh dari values dan vision itu sih. Itu mah kan sama kayak perusahaan ya. Mau kayak IBM gitu kan udah ada dari abad 19 kan. Ya. Tetap aja gitu karena dia punya vision yang cukup jelas gitu. Dan mungkin di satu masa mesti pivot sedikit gitu ya, tapi masih tetap essence-nya sama tuh nggak ada masalah sebenarnya. Jadi ketuanya kaderisasi diutamakan dari situ dulu. Terus kedua masalah tadi apa sih kaderisasi tuh? Satu lagi tuh? Value-nya kalau berubah atau bertambah enggak gitu. Nggak masalah mungkin, tapi yang penting masih rasanya sama. Gitu lah. Kira. Kayak IBM kan yang dulu teknologi banget gitu ya, sampai sekarang jadi services ya mau nggak mau karena mesti ngikutin yang namanya demand dari pasar gitu kan.
Itu nggak ada masalah. Kayak masanya pivot, misalnya dulu Apres tuh dulu zaman dulu tuh rock banget gitu kan ya. Waktu zaman-zaman tahun 70-an, sorry, ya 70-an itu ya. 80-an, 90, itu 90-an sempat jadi jazz banget. Terus sekarang jadi indie banget ya. Itu mah masalah taste musik aja. Tapi value utamanya nggak berubah. Oke. Mantap. Nih ada pertanyaan lagi nih dari abang kita bersama. Dari Danang Jufri dan Juf. Ya. Vicky dan Kang Dea. Mau nanya, kiat-kiat berbisnis dan berpartner dalam komunitas agar tidak ada konflik kepentingan. Aduh, atau moal ayo nggak ada konflik kepentingan tuh pasti ada terus. Ya. Gimana tuh? Kadea dulu, Kadea. Aduh, kalau konflik kepentingan gitu ya, ada konflik kepentingan mah sebenarnya bakal ada-ada aja gitu ya. Kadea dulu. Tapi yang lebih serem mah sebenarnya masalah idealistik ya. Ya nggak sih, idealistiknya seperti gimana, apa values yang menurut dia bagus atau tidak. Yang mengerikan itu sebenarnya itu sih, jadi kayak yang satu misalnya kiri, yang satu lagi kanan gitu, yang satu lagi pro ideologi apa gitu. Itu yang berbahaya sih kalau saya pikir ya. Kalau kepentingan mah sebenarnya kan ada yang namanya kayak masalah kolaborasi gitu ya. Yang lucu kalau di komunitas pasti di-encourage gitu kan. Daripada ini mendingan lu punya toko atau lagi punya toko, mendingan bikin program bareng gitu ya. Jadi ya begitulah kira-kira. Mohon maaf tapi kalau jawabannya sesimpel itu ya, Danang. Tapi kan nggak bakal jauh-jauh dari itu toh, Danang. Itu yang kita lakukan selama ini juga kan. Gimana caranya aligning antara satu gradasi gitu ya. Satu gradasi atau satu warna dari startup Bandung gitu ya. Supaya bisa merge dengan yang lain gitu. Itu tuh cuma sesimpel diajakin kolaborasi aja dengan yang value-nya sama gitu. Contoh misalnya kemarin ini mah Helmi ya. Helmi canggih banget. Helmi canggih banget. Jadi kalau udah ada yang udah mulai melenceng nih ya, tapi kan kita tahu ya underlying problems-nya apa kan. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba rame-rame A gitu ya. Tapi sebenarnya underlying problems-nya tuh sebenarnya masalah C gitu ya. Jadi kita ajakin dia kerjasama di values yang dipegang yang di C itu. Kebayang nggak ya? Aduh gimana ya? Kira-kira seperti itu. Ini soalnya kalau kasusnya terlalu diomongin terlalu kentara ini. Iya. Nanti di belakang. Nanti japri kali ya kita bikin. Ya. Tapi kira-kira gitu ada underlying problemsnya, identify dulu root of the cause-nya apa gitu ya. Kadang-kadang kan orang suka lihat, si ini mah gini nih ke kiri-kirian. Tapi sebenarnya ada apa nih? Dia punya keresahan apa nih? Ajakin dia kolaborasi di situ. Sok, bro, supaya keresahan lu ini tuh bisa tersalurkan, mendingan sama kita bikin ini, program ini, gitu. Bisa seperti itu. Oke. Subprogram ya. Konflik kepentingan itu, drama-drama itu mendewasakan, bro. Harus ada ya. Asli. Jadi kalau mau menguji sebenarnya kita berkomunitasnya udah naik level, naik kelas, berkonflik lah. Atau dibikin ya? Dibuat-buat atau itu mah. Ya, maksudnya nggak perlu bikin konflik. Maksudnya konflik itu sebenarnya ya kalau baik-baik aja nggak ada konflik ya gimana ya? Maksudnya kita malahan khawatirnya kalau sekalinya dikasih masalah gede malahan bubar jalan kan gitu. Konflik itu sebenarnya bikin kompak. Ya seperti kita sama saudara lah, sama keluarga. Kalau definisi keluarga kan gitu ya. Kalau misalnya lu bisa berantem kapan aja, tapi lu nggak akan pernah putus hubungan gitu, dan lu bakalan sepakat dengan ada nilai-nilai yang lu pasti sepakat untuk bersama misalnya kan gitu. Juga ya sebenarnya dari konflik itu kita pertama juga jadi tahu jadi gini, gue sih ada yang pernah bilang sama gue, lu mau ngecek lu ini sobat lu atau enggak, lu lakuin apa yang dia paling gak suka. Terus lu lihat kalau dia masih, walaupun dia bisa marah apa segala macam itu, dia masih bertahan, itu sobat lu yang sebenarnya, katanya begitu. Demikian juga akhirnya kita menguji kekompakan, walaupun kita nggak harus disengaja itu yang penting juga. Jadi kalau memang dalam satu kondisi memang itu terjadi, ya lu percaya sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya ini gimana komitmen kebersamaan kita juga gitu. Tapi ada aja sih konflik kepentingan pribadi itu yang penting di manage sih. Gue seperti gini, misalnya di ICCN, ada teman yang IO gitu.
secara ya udah yang pasti expertise-nya kan dia untuk kalau bikin event. Tapi ketika ada unsur bisnisnya, bisa nggak lu bikinin program atas nama ICCN, tapi kita bagi hasil misalnya. Jadi kan kita ini juga kepentingannya kita manage juga sekalian aja untuk organisasi. Jadi digabungin nggak sendiri-sendiri gitu. Gitu sih. Pas banget itu. Ini ke next question-nya tadi. Waduh, berat. Bagaimana menjembatani kaitannya dengan kolaborasi antara komunitas dan pemerintah? Bagaimana menjembatani kepentingan pemerintah dengan idealisme komunitas? Boleh ke bersama.co kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol urusan kayak gitu kan. Tapi coba dari Narsum dulu kali ya, sebelum gue sok-sok toy gitu. Ada nggak? Gimana sih cara ngejembatanin? Nggak. Ini harus Co dulu jawab. Dia punya pengalaman, anjir. Ayo Co, lu jawab dulu, anjir. Jadi gini, geng. Sebenarnya ya, ini yang Kang Vicky bilang tadi sih, kayak semua orang tuh punya peran masing-masing gitu kan. Kayak kalau perannya gue dan teman-teman bersama emang kerjanya ngejembatanin bisnis ke komunitas ke pemerintah, pemerintah ke bisnis, segala macam gitu. Jadi gue mengambil peran untuk menjembatani, jadi teman. Gue berusaha tidak bikin-bikin, tidak ngide-ngide, kalaupun bikin program, bikin alat jahit lah istilahnya. Jadi gue nggak ada kepentingan untuk, idealisme gue adalah menjaga peran gue sebagai jembatan. Nah, menurut gue, pemerintah perannya sebagai yang bikin regulasi, bisnis yang perannya sebagai yang eksekusi, kayak gitu. Jadi, selama kita tahu peran kita masing-masing dan kita nggak nyaplok lahan atau peran dari stakeholders lain, harusnya sih nggak ada idealisme yang yang tercelakan gitu. Kecuali kalau misalnya emang lu ngobrol sama orang yang nggak idealis sama sekali. Nah itu lu terserah, lu nggak harus semuanya lu yahin kok gitu, nggak harus semuanya dijabanin gitu kan. Mana yang menurut kita growing our community aja. Kalau menurut gue gitu sih. Tapi balik lagi, selama lu tahu part lu tahu roles lu apa, ya itu yang dilakuin. Kalau misalnya emang nggak nyaman gitu, ya nggak apa-apa, mungkin emang nggak harus kerja sama-sama semua orang kok gitu kan, ada jatahnya masing-masing, kayaknya mah gitu kalau menurut gue. Nggak tahu nih kalau kata teman-teman gimana. 100 Cok, emang gitu Cok. Jadi gimana lah ya kalau ngomongin ekosistem nih ya, ngomongin bagaimana caranya rumput-rumput bisa hijau gitu ya, kan nggak bisa, masih ada balance ya, masih ada role-nya juga gitu ya, ada kelinci gitu. Masa semuanya kelinci, gak ada predatornya, ya nggak sih? Terus perannya pemerintah apa sih? Perannya pemerintah kan ya emang nurturing ekosistem itu kan. Jadi semacam kayak hujan gitu ya. Jadi semacam bagaimana cahaya tanahnya tetap gembur gitu kan. Jadi emang tadi ya peran sebagai regulator itu ya udah paling jelas gitu ya. Ada juga yang misalnya yang ngambil keuntungan dari sana gitu, misalnya dengan sponsor gitu ya, atau brand dari luar gitu ya. Mereka kan jelas gitu kepentingannya apa. Mereka mah kepentingannya nggak apa-apa kan? Nggak masalah gitu ya. Lainnya aja kalau kita kebaca komunitas mah, yang penting kita bisa hidup damai, berdampingan, dan kita bisa lebih besar gitu ya. Kita punya program-program execute well gitu kan. Cuan alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting semua senang. Kan gitu kan. Itulah kira-kira. Ya, ini benar Cok. Senior gimana senior? Nah ini senior. Jadi gini ya, Cia. Jangan mengharapkan sebenarnya pemerintah memberikan dukungan yang abadi. Nah ini direkam nih, lu gimana? Enggak bener. Ini kalau kata gue ini the ugly truth ya Kang ya. Bener. Dan pemerintah mah punya sistem pemerintah kita dimanapun punya mengenal istilah rezim. Itu ada rezim ini berubah, Cowok tahu persis lah kan gitu. Itu bisa berubah juga gitu. Mereka kan punya gerbong, mereka punya kepentingan, dan kemudian yang penting juga mereka ya tadi ya, ketika mereka punya kepentingan, temukanlah titik tengah untuk kita bisa berintensitas bertemu gitu, titik temu yang memang kita bisa menempatkan posisi tawar yang setara gitu. Caranya adalah gitu kan, ya kalau kepala daerah mereka pengen pilih lagi, pengen punya prestasi, pengen kepunten bagus, nilai bagus sama publik. Kalau demikian juga, kalau di level birokrasinya, mereka pasti pengen
dapat kredit dari atasannya, pengen punya karya yang baik, punya kepentingan apa, itu juga menjadi bahasa-bahasa yang memang kita harus temukan. Kemudian yang kedua, kalau dengan pemerintah ya, mereka punya bahasa yang berbeda dengan kita. Bahasa mereka teh apa? Cowok juga tahu juga. Mohon izin. Kalau mohon izin dan seterusnya. Tapi di level yang substantif, mereka nggak bisa sporadis punya ide gagasan terus kemudian, ya ayo kita bikin besok. Karena kalau bahasanya kita begitu, kalau mereka bikinnya adalah oh ada lelang, ada penunjukan langsung, ada mekanisme birokrasi, administrasi kan gitu. Punya ide tuh mesti ya udah buat punya ide hari ini, ya buat tahun depan bisa dilakukan gitu. Nah, poin dari yang sini, gue hanya pengen bilang, kita juga harus punya pemahaman nih, bagaimana pemerintah bekerja gitu. Sehingga kita bisa masuk ke dalam, ke dalam pemerintah itu sendiri ya, menginfluensi anggarannya, pekerjaannya gitu, yang memang kita bisa, ya kalau misalnya ini bagus kan, ide kita rasa paling tepat gitu kan, itu mudah-mudahan bisa dieksekusi sama pemerintah. Nah, yang ketiga sebenarnya bagaimana ngejagain juga di level pemerintah itu kan ada tingkatan masing-masing. Ada yang strategis, ada yang teknis. Nah, itu juga kita harus petain ini orang yang di level kebijakan, kadang bosnya mah kepala daerah atau kepala dinas. Oke, bagus, kita jalanin. Tapi kalau misalnya yang di bawahnya enggak atau problem, Cok tahulah gitu kan. Wah, semua ada idenya Cok mah. Kalau presentasi edan-edan gitu. Tapi di level teknis kan kadang kan jos kan gitu. Itulah kurang lebih. Jadi kadang kita mesti memang mau belajar juga. Tapi jangan dipaksain. Satu lagi kalau boleh ini sharing, kadang kita berbagi tugas. Nah, kebetulan kayak dulu contoh di BCCF, zamannya si Kang Emil ketua, Kang Emil teh adalah bagian yang jojorowokan mengkritik pemerintah pada saat itu. Tapi gua sebagai direktur program lah dulu istilah keren. Gua harus memastikan nih komunikasi dengan pemerintah. Jadi akhirnya posisinya si Kang Emil dan teman-teman yang lain gitu ya, yang jojorowokan kayak Manjasat gitu, siapa lagi, Gustaf bagian vokalis gitu. Gerilya ke pemerintah, ini teman-teman biar ini deh kayak gitu tetap ya, itu kan seperti ormas-ormas lah sebenarnya kan, mereka juga melakukan hal itu, tapi kita melakukan untuk tujuan yang baik tentunya kan begitu. Harus ada strategi juga, kalau enggak kelindes sayang. Soalnya bukannya kita harus wajib dengan pemerintah, tapi pemerintah itu kalau salah dampak damage-nya teh parah gitu kan. Jadi kita jagain juga gitu. Kita sebagai komunitas ngebangun kampung kreatif di BCCF, ada 2 RW itu bisa 4-5 tahun baru jadi kelihatan. Pemerintah ngerusakin lingkungan 10 RW, bikin apartemen gitu bisa dalam 6 bulan. Izin keluar 3 bulan, hancur satu lingkungan kan begitu. Mudah gitu kalau pemerintahnya nggak kita influence juga, itu sih. Jadi sebenarnya emang justru pemerintah dan teman-teman yang ada di pemerintah itu bakal lebih senang kalau kita tuh berstrategi, jadi ngebantuin kerjaan juga gitu kan. Nggak cuma sotoy gitu sih pemerintahnya, tapi emang kita tuh ngasih input, ngasih insight. Bener-bener lah, Cok, lu bener, udah. Nanti kapan-kapan bikin ini kali ya, Kang, sama ICCN, literasi birokrasi, biar pada tahu gitu caranya. Bener juga. Ya kan? Bener. Kok jadi serem kita ngobrolnya? Coba cari pertanyaan yang gampang lagi, ini pertanyaan susah deh. Saya khawatir tiba-tiba ini. Tapi udah jam segini juga, ya ampun, nggak kerasa. Nih, kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi, ini ada yang mau nanya lagi nggak nih? Sebelumnya makasih loh buat Kang Lea, Kang Vicky. Tapi sebelum kita closing statement dan foto-foto gitu kan istilahnya, ada closing statement nggak nih buat teman-teman berkomunitas atau gimana gitu? Maksudnya buat teman-teman yang baru mau mulai atau yang baru mau join atau yang emang sedang striving gitu dengan komunitasnya. Dari siapa dulu nih? Kak Dea dulu kali ya.
Jadi begini, kalau jadi begini ya. Aduh, ini mah jadinya jadi agak-agak banyak drama-drama ya. Cuman begini, teman-teman, kalau saya sendiri gitu ya, pribadi gitu ya, dan saya juga yakin pasti banyak teman-teman yang merasakan, kan selama kita journey gitu ya, mengembangkan diri itu kan sebenarnya butuh orang-orang yang punya passion yang sama, orang-orang yang punya values yang sama yang diperjuangkan gitu ya. Dan itu tuh biasanya nggak bakal jauh-jauh, pasti kita temukan dari komunitas gitu. Karena udah jelas-jelas kita satu frekuensi, udah jelas-jelas punya value yang sama, punya pemimpin yang sama misalnya gitu ya, atau punya landasan atau ekosistem kita berpijaknya sama gitu. Nah, jadi buat teman-teman, kalau saya pikir jangan sungkan-sungkan gitu ya, bikin sendiri gitu ya. Coba di-align-kan dengan apa yang kalian minati gitu ya, dan apa yang kalian perjuangkan misalnya gitu. Gue berpikir idealisme gue seperti ini, ya cari teman-teman yang seperti itu. Dan siapa tahu nemuin mentor, nemuin mentee, nemuin partner bisnis, atau nemuin founder gitu ya, co-founder gitu ya. Atau bisa menemukan apa namanya, kolam yang lebih besar. Soalnya kerasa banget kalau misalnya kita cuma jalan sendiri, ya gitu-gitu aja. Jadi ini satu lagi nih, saya pernah nanya dulu waktu acaranya Australia Award, dia cuma mendatangkan investornya Canva, pada tahu kali, namanya tuh Chris Gilliam gitu, pada tahu Canva kan. Jadi ini beliau ini tuh adalah pembicaranya. Jadi dulu saya itu baru dipilih jadi ketua startup Bandung nih, nanyain gue, Pak Kri gitu ya. Gue mau tahu dong, gue kan kebawa jadi ketua startup Bandung nih, komunitas itu dia ngomongnya masalah bisnis doang gitu ya, masalah grow, apa namanya, journey seorang founder, dia bilang. Dari ideation sampai akhirnya dia dapat funding dan segala macam, sampai akhirnya dia jadi seorang investor gitu. Nah, di journey itu tuh peran komunitas buat lu apa sih? Nah, ini nih, dia jawabannya tuh edan banget. Nah, lu nggak bisa percaya sama gue, dia bilang. Lu nggak bisa percaya sama gue atau so-called startup guru yang lain. Guru-guru ini, si tokoh ini, tokoh apa, segala macam, jangan percaya gitu-gitu. Yang bisa lu percaya cuma komunitas lu. Karena dia yang tahu industrinya lu, dia tahu bagaimana market lu react terhadap sesuatu gitu ya, bagaimana caranya mengambil hati orang-orang yang ada calon-calon konsumen lu gitu ya. Dan yang tahu itu, yang tahu industri lu sendiri adalah komunitas lu sendiri. Jadi jangan percaya gue, percaya mereka. Gue mah insight aja ya, dia bilang gitu. Itu saya pegang sampai sekarang, gitu. Gak boleh diaminin aja, gak boleh. Jangan dong. Jangan, atau ada job desk-nya jadi narsum. Yang nggak berbayar ini, maaf ya. Ya, komunitas yang pasti buat gue keluarga lah. Keluarga, di mana lu punya keluarga jadinya banyak. Lu punya saudara jadinya banyak gitu. Terus di mana lu bisa mendewasakan diri lebih cepat, bisa belajar lebih banyak, positifnya banget gitu. Lu benar tadi dibilang, kan tadi gue cerita, sekarang gue nggak hanya berkomunitas ya, ada di bisnis, ada di akademisi, ada di kehidupan sosial tuh udah paling benar ketika kita punya pengalaman di komunitas. Lebih mudah untuk beradaptasi, lebih mudah untuk belajar gitu ya, karena memang keseharian kita kan di komunitas tuh. Contoh kayak sekarang era yang tantangan pandemi ini, kata kuncinya apa yang digadang-gadang? Solidaritas, gotong royong, kolaborasi, sinergi. Ini kan hari-hari kita di komunitas sebetulnya. Relawanan kan gitu. Jadi di kondisi paling sulit pun sebenarnya resiliensi kita terhadap sosial, ya, terhadap isu-isu ekonomi, bahkan karena ekonomi bisnis perlu apa? Perlu empati. Empati di mana? Di komunitas lah. Kita bertoleransi dan seterusnya kan gitu. Jadi berkomunitaslah atau mati. Ya. Wah, aduh. Sekali lagi nih, thank you banget Kang Vicky, Kang Dea. Makasih juga nih buat teman-teman. Kita mau lihat mukanya dong sambil foto bareng. Gue humbled banget sih bisa ketemu dan didengarkan sama orang-orang yang layak jadi narsum juga nih sebenarnya. Makasih dan mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Thank you semua. Dadah.